Itu ya, ketiga nanti selama proses materi dengan Pak Rahman nanti dimohon untuk off-lead-nya ya Bapak Ibu semua supaya materinya bisa tersampaikan dengan clear, baik dan bisa ditangkap dengan maksimal seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada boleh juga Bapak Ibu semuanya untuk komen di kolom komentar nih Bapak Ibu dari mana saja gitu. Bapak siapa, asalnya dari mana, Ibu siapa, asalnya dari mana gitu. Kalau saya Dewi dari Jogja Bapak Ibu, mungkin ada juga yang dari Jogja atau ada yang dari luar Jawa. Boleh di komen di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Udah, Bang. Oke, Ibu Afida dari Kebumen. Itu rasa ngapaknya itu ya. Oke, salam dari Bapak Senawi dari Gresik, Masya Allah. Yeni dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, oh, masih yang paling jauh di Sumatera nih. Ada lagi Jogja hadir Ibu Susi, Masya Allah Ibu Susi salam kenal. Saya juga di Jogja, khususnya di Bantul ya. Oke, mahasiswa Jogja hadir, Masya Allah. Kak Raka ya. Oke, Kak Raka dari Situs Bantul ya ini ya. Oke, Pak Erwin dari Bandung. Terus ini Bapak Prodespa ya, Bapak ya, bener ya, dari Bekasi, Jawa Barat. Oke, dengan Bapak Asrori ini, bener, Slawi Tegal. Ya, salam kenal Bapak Ibu semuanya ya. Dengan Pak Budi juga di Cianjur, Ibu Rika dari Jakarta, Masya Allah. Jauh-jauh ya, gitu. Ah, baik, karena sudah pukul 10 lebih 10, mungkin kita bisa mulai ya Bapak Ibu semuanya. Saya ingatkan kembali, mari kita siapkan semangat, ya. Mungkin juga mempersiapkan catatan, kan hari ini kita akan banyak diskusi terkait dengan diabetes seperti itu. Baik, Bismillah, saya mulai Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur ya kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita hari ini puji syukur bisa berkumpul, bisa berdiskusi bersama di webinar Ramadan Yaman Diabetes Aman yang diadakan oleh Amandia dan EKK. Oke, tak kenal maka kita kenalan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, tadi saya sudah sebut ya nama saya Dewi, asalnya dari Jogja. Eh, Hari ini saya akan membawai menjadi moderator di acara webinar pagi ini sampai siang, insya Allah. Untuk susunan webinarnya, yang pertama kita ada pembukaan, yang kedua ada materi dari Pak Rahman, yang akan mengulik terkait 30 hari. Kita akan membahas 30 hari, cerita 30 hari stabil gula darah, seperti itu ya. Eh, Selanjutnya setelah materi kita ada tanya jawab, selanjutnya ada pengumuman, dan yang terakhir penutup. Oke, mari kita mulai belajar kita hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa di persilahan. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Oke, secara selanjutnya yaitu materi ya. Sebelum ke materi, mungkin saya coba dulu apakah Pak Rahman sudah ada di Zoom ya? Halo Pak Rahman, apa sudah ada di Zoom? Iya, cek. Masuk ke suara saya? Oke, siap. Masuk Pak, masuk. Sebentar. Aduh, sorry, sebentar ya Pak. Kita pin aja Pak Rahman ya, biar sekalian ngobrol-ngobrol. Halo Pak Rahman, cek Iya, ada nih. Oke, siap. Apa kabar Pak Rahman? sehat. Alhamdulillah. Terakhir saya diskusi dengan Pak Rahman itu langsung. Yang pertama yang paling diingat adalah mengecek perut. Itu yang paling enak gitu ya. Karena diabetes tuh sakit yang kadang tiba-tiba, tapi tiba-tiba juga menyeramkan gitu ya, Pak Rahman. Baik, jadi beliau adalah Hmm. eh, penyintas diabetes. Ini, Mbak, ini ada apa?
Ada screen ini apa ya? Ini bukan Pak Rahman ya? Bukan. Bukan. Oke, admin mungkin bisa dibantu ini dari start Pak. Stop share. Oke, sudah. Aku bisa stop share. Aku takutnya dirimu tadi yang bukain. Bukan. Saya kira dulu Pak Rahman. Mohon maaf ya Pak. Bukan, Oke, bukan. dari Bapak Ibu semuanya, jadi Pak Rahman itu dulu juga jadi penyintas diabetes ya Pak Rahman ya. Kalau nggak salah dulu, sebentar. Oke, kalau nggak salah dulu juga pernah kena diabetes yang cukup gemuk ya Pak Rahman ya. Dan sekarang sudah sih, tadi sudah berhasil Lumayan. dengan gimana Pak? Lumayan. Sudah berubah ya gitu. Oke, mungkin langsung saja Bapak Ibu semuanya langsung dari materi Pak Rahman mungkin bisa disiapkan catatannya. Karena lagi puasa ya belum bisa menyiapkan kopi. Silakan disimak. Kita akan bahas terkait penyintas diabetes. Mungkin itu langsung saja Pak Rahman dipersilakan. Oke. Baik, bisa Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. saya agak surprise ternyata cukup ramai ya ini di weekdays plus jam 10 pagi gitu. Iya, Alhamdulillah Pak. Ternyata cukup ramai gitu. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah hadir dan berkenan untuk ngobrol-ngobrol di forum pada hari ini, kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Rahman, saya penyintas diabetes dan hipertensi. Kebetulan usianya masih muda, kayak gitu. Jadi saya termasuk yang cukup beruntung merasakan diabetes di usia yang relatif agak di bawah gitu ya, karena kebanyakan orang itu let's say, walaupun memang masih udah mulai banyak sih gitu member-member saya yang setiap hari saya bantu konsultasi dan saya analisis situasi diabetesnya itu yang ketika kita rekap gitu umur 30-an, 30-an tuh mulai banyak. Walaupun secara umum ya banyak sekali yang lansia gitu. Dan orang diabetes itu kan ini ya tidak mendadak diabetes kayak gitu. Jadi diabetes tuh kaget biasanya. Orang kaget diabetes, tapi sebenarnya itu tidak mendadak diabetes. Kondisi menuju diabetesnya itu sudah terjadi mungkin 5 sampai 10 15 tahun sebelumnya. Sehingga tidak aneh gitu saya yang terlalu terpapar dengan kehidupan modern sudah kena diabetes di usia yang relatif lebih muda gitu. Biasanya member-member saya kalau ketemu gitu ya, karena macam-macam lah, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, ada yang macam-macam kayak gitu. Terus kalau datang ke kantor atau datang ketemuan kayak gitu, dia tuh kayak ngelihat saya, wah mesti muda banget gitu. Ya cukup beruntung aja gitu. Beruntung pernah diabetes di usia muda karena keluarga juga kayak gitu, keluarga diabetes dan saya lumayan apa namanya terpapar cepat kayak gitu dan gaya hidupnya juga kan sama ya kurang lebih gitu. Itu yang bikin saya agak lumayan merasakan diabetes lebih lebih awal daripada biasanya. Tapi alhamdulillah karena itu jadi saya punya experience caranya bagaimana agar bisa sehat lagi, bisa normal lagi dan bahasa lainnya itu remisi. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana caranya jadi remisi. BTW saya jadi co-host tapi saya jadi muncul mulu nih. Enter waiting room, waiting room. Gue agak terganggu BTW, BTW gitu. Oke, oke, Saya Pak. mulai buka ini ya, mulai buka share filenya dulu ya sebentar ya. 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 Share Zoom dokumen. Bisa. Ini aja. Ini kelihatan nggak? Lihat, Tuh. kelihatan Pak, masuk, masuk. Ya, Kelihatan, Pak. ya, Cap, terima kasih. Saya mohon dibantu juga soal ini kalau ada yang enter the room cepat-cepat dipencet ya, Mbak, karena itu ngeganggu layar saya. Siap, Saya siap, lagi Pak, siap. sambil baca kayak gitu. Saya Maaf ya maksudnya Pak, ya, siap. saya nggak bisa presentasi tanpa jadi co-host, tapi jadi co-host saya harus admit satu-satu jadi kayak terganggu. Nanti pasti saya ini agak ribet. Baik Bapak Oke, Ibu siap. semua, judul materinya kan 30 hari ya, tapi sebenarnya proses menuju sehat itu sebenarnya tidak bisa dalam 30 hari. Walaupun proses memulainya 30 hari pertama itu sangat penting. Jadi kita bisa melihatnya dari situ gitu. Jadi kita jadikan 30 hari pertama ini adalah momentum untuk perubahan kayak gitu.
Memang untuk momentum perubahan di bulan Ramadan itu agak tricky ya, karena sebenarnya bulan Ramadan itu adalah bulan paling emas ya, bulan paling mudah untuk melakukan proses remisi diabetes, kayak gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kita dipaksa tidak makan, kayak gitu. Kalau yang puasa ya, kayak Muslim, kita dibuat tidak makan, kita dipaksa untuk berhenti jadi manusia mamah biak. Jadi yang mamah biak itu nggak cuma sapi atau kambing, manusia itu termasuknya. Siapakah manusia-manusia mamah biak? Nah, manusia mamah biak itu ciri-cirinya pagi makan, jam 10 makan, jam 12 makan, jam 13 makan, jam sore 16 makan, nanti jam 7 makan, sebelum tidur makan. Nah, itulah manusia mamah biak. Nah, biasanya manusia mamah biak ini yang menjadi apa namanya tersangkanya diabetes kayak gitu, atau terdakwa diabetes. Karena pasti begitu. Nah, maka menuju remisi juga diawali dari memperbaiki makan. Cuma masalahnya memang isunya kebanyakan dari eh, ribuan banyak banget member saya. Isu pertama dari diabetes itu ada dua. Satu, ya kebiasaan makan yang tiada henti itu pertama. Yang kedua, tidak tahu caranya. Kayak gitu. Karena apa? Karena mau kita guru besar sekalipun gitu. Karena saya membernya juga ada yang profesor. Profesor ada dua atau tiga gitu di member saya itu. Mau profesor segimana pinternya juga. Masalahnya adalah ada dua hal yang kita tidak diajari dalam kehidupan ya. Apalagi di sekolah dasar. Satu, tidak diajari ngurusi keuangan. Yang kedua, tidak diajari caranya mengelola kesehatan. Sehingga mau pinter, mau biasa-biasa aja gitu, atau bahkan tidak berpendidikan, itu hasilnya sama gitu. Hasilnya sama-sama diabetes di usia yang cenderung tua atau mulai relatif memuda kayak gitu. Kenapa? Karena eh, ya tadi karena kayak orang itu tidak tahu bagaimana caranya menjaga kesehatan. Nah, ketika kita sulit menjaga kesehatan, efeknya adalah kita jadi diabetes dan begitu udah diabetes, nah, ini kepentingan farmasi nih gitu, kepentingan farmasi kamu harus makan obat sampai mati ya gitu kira-kira kan gitu, kamu nggak akan pernah sembuh, kamu harus minum obat sampai akhir hayat kayak gitu, padahal nggak juga kayak gitu. Kalau kalau Tuhan sudah bilang setiap penyakit ada obatnya kayak gitu, maka sudah pasti juga diabetes itu bisa sembuh kayak gitu. Nah, cuma memang bahasa bahasa kedokteran itu mengatakannya bukan sembuh, bahasanya tuh remisi kayak gitu. Ya daripada kita bikin kontroversi gitu ya, oh, sembuh diabetes kata siapa, sesat itu, wah mateng saya. Nah, kita pakai istilah yang dipakai juga oleh kedokteran gitu, dunia kedokteran itu namanya remisi diabetes. Nah, apa itu remisi diabetes? Remisi diabetes itu artinya kondisi eh, suara-suara kondisi di mana seorang diabetes itu bisa kembali mengelola gula darahnya kayak gitu. Mengelola gula darah itu maksudnya gimana? Jadi gula darah itu kan, nah ini masuk ya. Nah ini nanti konteksnya saya masuk ke materi, tapi eh, ini judulnya penting. Di judulnya penting ya, sebuah perjalanan sekali lagi untuk mengambil kendali atas kesehatan Anda kayak gitu. Nah kita tuh siapa sih yang mau hidupnya itu tergantung sama obat? Kayak kira nggak ada ya kayak gitu. Nah perjalanan remisi ini maksudnya adalah perjalanan agar Bapak Ibu kembali mengambil kendali gitu. Mengambil kendali ulang atas kesehatan kita. Nah, artinya apa? Mengambil kendali artinya kita tidak tergantung pada apapun, Pak. Tidak tergantung pada obat, tidak tergantung pada apa namanya, tidak tergantung pada dokter kayak gitu. Tidak. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana caranya sehat. Nah, itulah juga kenapa remisi itu masalahnya di sana. Masalahnya apa? Isunya tuh most of the time isunya pasti knowledge gitu. Makan buah aman nggak kayak gitu? Makan ini aman nggak? Ya, makan buah itu sehat nggak? Makan buah itu sehat. Tapi buat diabetes jadi nggak sehat. Makan madu sehat nggak? Sehat sekali, luar biasa madu itu. Nah, tersebut dalam Al-Quran gitu. Susu gimana? Susu juga sama kayak gitu. Tapi kalau buat diabetes, mohon maaf lahir batin, jadi masalah kayak gitu. Makan buah jadi masalah buat diabetes, makan segala macam. Banyak yang makan makanan yang sehat yang begitu jadi diabetes tidak lagi sehat. Nah, itulah yang disebut saya mengambil kendali. Nah, mengambil kendali itu pertama yang harus diketahui adalah knowledge dulu gitu. Jadi
Bapak Ibu sudah datang ke webinar ini untuk belajar, itu adalah hal yang sangat tepat. Kenapa? Karena diabetes itu obat utamanya adalah isi kepala, mindset, bukan obat. Gitu. Bukan obat. Gitu, ya. Oke, jadi ini mari kita mulai Bapak Ibu semua perjalanan awal dari mengambil kendali atas kesehatan Bapak Ibu semua. Nah, apa itu remisi? Kayak gitu, remisi adalah kondisi di mana tubuh mampu meregulasi gula darah dengan baik. Ya, ditandai dengan apa? Ditandai dengan pankreas yang sehat, cukup otot, livernya fungsinya normal, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hari ini gula darahnya tidak normal alias ketinggian, kayak gitu, itu pasti ada 3 faktor yang membuat apa namanya kondisi Bapak Ibu itu apa organ Bapak Ibu itu gagal gitu. Gagal meregulasi gula darah. Pilih-pilihannya cuma 3. Satu, pankreasnya sudah tidak sehat atau sudah apa ya bahasa saya hmm, sudah menyerah gitu. Walaupun mungkin angkanya nggak jelek-jelek banget kayak gitu. Fungsinya mungkin masih ada 10-20%, tapi ya optimalisasi produksi insulinnya sudah tidak optimal. Yang kedua, ototnya tidak cukup kayak gitu. Biasanya ototnya terlalu kecil. Nah, kalau ototnya terlalu kecil, biasanya diisi sama lemak kayak gitu. Makanya tadi Mbaknya tadi cerita soal masalahnya itu pasti ada di perut kayak gitu. Nanti dicek aja Bapak Ibu semua lingkar perutnya. Yang melingkar perutnya laki-laki di atas 80 kayak gitu. Sorry, di atas 90. Lalu kalau perempuan di atas 80. Kalau Anda diabetes ya wajar gitu. Yaitu salah satu tanda Anda punya masalah diabetes. Lalu berikutnya adalah livernya bermasalah kayak gitu. Jadi tiga pemain dari untuk pengelolaan gula darah itu ya pankreas, otot, sama liver. Ketika tiga ini tidak gagal gitu ya, gagal meregulasi gula darah, maka hasilnya adalah diabetes gitu. Kalau mau diabetesnya sehat lagi, sorry, diabetes sehat. Kalau gula darahnya normal lagi, diabetesnya hilang kayak gitu, maka eh, kita perbaiki 3 itu. Recovery pankreasnya, ditambah ototnya. Kalau ditambah otot, pasti dibuang lemaknya. Kayak gitu ya. Itu karena ada saling berhubungan satu sama lain. Yang terakhir, normalnya livernya dinormalin. Biasanya masalah liver tuh fatty liver soalnya. Kayak gitu. Jadi pankreas sehat, cukup otot, liver fungsi normal, itu harusnya bisa sembuh lagi diabetesnya. Gitu. Sorry. Nah, kenapa sih tubuh itu gagal meregulasi gula darah? Kayak gitu ya. Kenapa? Ya karena awalnya tuh kita tuh sehat-sehat aja. Semua orang tuh sehat lah kayak gitu. Kecuali yang diabetes tipe 1 lah kayak gitu. Lalu yang kedua, kita mulai nih terpapar oleh kehidupan modern kayak gitu ya, kehidupan kita sehari-hari ya. Termasuk saya sama kayak gitu kayak hidup kita yang tidak sehat, makan sembarangan, banyak ultra processed food kayak gitu, makan makanan pinggir jalan, tinggi tinggi karbonya digoreng ya gitu kan. Jarang exercise, sering begadang, stres tinggi, es krim dan segala macam. Aduh, sorry. Nah, semua itu merusak tadi gitu ya, merusak situasi metabolisme kita yang disebut dengan resistensi insulin kayak gitu. Kalau ada yang tenaga kesehatan di sini atau yang sedang belajar di dunia apa namanya medis kayak gitu, ada istilahnya namanya resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini adalah situasi yang sudah terjadi jauh sebelum diabetes. Misalnya Anda diabetes di umur 50. Resistensi insulinnya itu yang 10 tahun, 20 tahun sebelumnya sudah terjadi. Kenapa? Karena tadi semua. Karena makannya jelek, karena tidurnya nggak cukup, kayak gitu. Karena jarang olahraga, kayak gitu. Nah, resistensi insulin ini yang kemudian berdampak terhadap apa? Itu tingginya insulin di dalam darah atau hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia ini yang membuat kondisi ini terus-menerus membuat pankreas kerja overtime. Nah, ketika pankreas kerja overtime, tubuh hyperinsulinemia terus, efeknya apa? Perut membuncit, pasti itu. Pasti perut membuncit, tensi pasti tinggi, gitu. Asam urat naik, kolesterol naik, kayak gitu. Makanya 4 itu ada hubungannya, gitu. Lalu karena itu semua terjadi, terus kita semakin menua, tambah nggak olahraga, ditambahlah sarkopenia. Sarkopenia itu apa? Sarkopenia adalah kondisi di mana kita kehilangan massa otot.
dan kehilangan massa otot itu sudah terjadi di umur 30 tahunan. Jadi kalau Bapak Ibu 30 tahun nggak olahraga, sudah dijamin pasti terjadi sarkopenia. Kenapa ya? Karena itu mah udah sunatullah gitu. Sudah pasti terjadi, udah kayak gravitasi lah. Gravitasi kita lempar barang ke atas pasti turun. Sama sarkopenia juga sama. Itu sunatullah terjadi. Nah, cara mencegahnya adalah harus sering olahraga, harus cukup makan protein dan segala macam. Nah, karena dalam kondisi resistensi insulin ini masalahnya adalah itu nggak sadar kita kayak gitu dan memang gejalanya sangat minim kayak gitu. Ya yang paling bisa kelihatan ya kelihatannya perutnya gitu. Perutnya makin buncit, mukanya makin bulat kayak gitu. Terus mulai ada istilah-istilah remaja jompo gitu. Remaja jompo tuh umur belum seberapa 30 40 tapi kayaknya badan capek banget bangun tidur, kayaknya apa namanya nggak seger kayak gitu. Terus apalagi gampang gampang haus kayak gitu. Terus apa banyak skin patch di leher kayak gitu atau di ketiak kayak gitu, menghitam kayak gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda resisten insulin. Cuma kita ya biarin aja gitu atau sering sakit kepala kalau sudah tensinya tinggi kayak gitu. Nah, termasuk hipertensi kan. Hipertensi itu tidak ada gejalanya Bapak Ibu semua. Tiba-tiba 150 sakit kepala. Saya termasuk yang kayak gitu gitu. Waktu 120 ke 130 ada gejalanya? Nggak ada. 130 ke 35, 135 ke 40 ada gejalanya? Nggak ada. Nanti 150 tiba-tiba sakit kepala. Itu baru, jadi udah 150. Nurunin 150 ke 120 itu PR-nya banyak banget kayak gitu. Butuh waktu gitu, nggak sederhana kayak gitu. Nah, makanya itu terjadi overtime dan tidak ada gejalanya. Tiba-tiba 50 tahun, tiba-tiba sekian tahun, diabetes begitu kira-kira. Ya. Nah, tiba-tiba diabetes ini kondisinya pankreas sudah rusak kayak gitu. Pankreas sudah rusaknya tuh udah lumayan gitu. Udah bukan cuma dielus-elus terus sembuh gitu, enggak gitu. Dia udah lumayan rusaknya dan kita harus memperbaiki dalam waktu yang juga tidak sebentar kayak gitu, enggak sehari dua hari langsung sembuh kayak gitu. Udah pankreasnya kurang, insulinnya jadi kurang. Pankreas rusak, insulin kurang ya. Perut buncit, isi visceral fat semua, ototnya udah tipis, pasti yang terjadi efeknya adalah hyperglikemia atau gula darah tinggi. Bahasa kita hari-hari ini adalah diabetes kayak gitu. Jadi Jadi diabetes adalah kondisi di mana orang sakit yang bahasanya udah parah gitu. Udah parah kondisi tubuhnya tuh udah parah, bukan sekedar tubuhnya tuh baik-baik saja. Enggak gitu. Oh, tiba-tiba diabetes kok bisa gitu? Ya bisa aja orang diabetesnya sudah terjadi, proses menuju diabetesnya sudah terjadi 10 tahun. Kita aja yang baru tahu gitu. That's the problem. Oke, lanjut ya. Makanya tersangka utama diabetes itu atau orang yang gagal regulasi gula darah itu kan cuma dua pilihannya. Sudah tua gitu, sudah tua, ototnya nggak ada, kayak gitu, terus perut buncit tipis-tipis, atau belum tua-tua banget sih, kayak gitu, tapi overweight, kayak gitu. Nah, overweight itu tadi, kalau perempuan di atas 80 cm, perutnya kalau laki-laki itu di atas 90 cm kayak gitu. Nah, itu yang bikin apa? Bikin kondisinya jadi apa namanya? Tadi ya regulasi gula darah. Makanya ketika saya masuk gitu, apa namanya? Ngobrol sama member saya gitu, pertanyaan paling pertama pasti tinggi badan, berat badan, usia, lingkar perut kayak gitu. Nggak tahu gimana caranya ukur aja ribet banget sih. Ukur tinggal pakai kabel charger aja, kabel chargernya ditempelin ke penggaris nanti kalau udah setelah dipakai kabel charger juga bisa gitu. Nggak ada apa segala alasan nggak ada penggaris yang jahit gitu. Padahal bisa-bisa aja. Nah, atau masalahnya adalah sudah tua, umur 60 tahun, gendut kayak gitu. Nah, itu tambah pusing itu. Jadi menua dan obesitas adalah prediktor utama kematian yang cepat. Sudah pasti gitu. Bahasa lainnya adalah eh, dari diabetes lanjut stroke, lanjut serangan jantung. Ya kan biasanya begitu. Gitu. Atau karena terlalu kurus, kepleset di kamar mandi, ototnya kurang, patah tulang paha, hemorragik, habis itu shock, habis itu meninggal. Nah, kayak gitu-gitu itu terus akar utamanya diabetes.
kayak gitu. Jadi kurang otot itu diabetes, kegendutan kebanyakan fat juga diabetes kayak gitu. Nah, lanjutnya kita tadi udah sebut gitu. Jadi penyebab diabetes itu namanya resistensi insulin. Ini adalah kasus-kasus yang banyak terjadi, bukan banyak terjadi, pasti terjadi, banyak dihadapi oleh banyak orang, tapi orang itu nggak tahu kayak gitu. Dan masalahnya lagi adalah bisa diprediksi 50-70% orang dewasa itu kemungkinan besar menghadapi kondisi resistensi insulin gitu. Pasti, pasti. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena untuk tidak resistensi insulin itu nggak mudah di zaman sekarang, gitu. Kenapa? Karena coba kita makan aja lah normal. Makan normalnya orang modern hari ini kan bakso, ya kan? Somai kayak gitu. Terus kalau snack kiloan atau snack pasaran kayak gitu ya, jajanan pasar, sorry. Jajanan pasar kayak gitu. Terus eh apa namanya? Kalau makan santannya banyak gitu. Terus kalau menu paling utama adalah gorengan. Favorit utama adalah ayam goreng, fried chicken yang pakai tepung, berarti tepung digoreng. Itu semua menghasilkan kondisi yang namanya resistensi insulin, kayak gitu. Nah, resistensi insulin itu apa sih? Gitu. Jadi resistensi insulin adalah kondisi di mana sel tubuh ini gambarnya kan sel ya, anggaplah ini sel gitu. Si sel tubuh ini eh, kurang lebih dia sudah menolak tuh resisten sama insulin. Kenapa? Karena sebenarnya si sel tubuh ini udah penuh kayak gitu, udah dikasih glukosa, tapi kitanya nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Kitanya cuma duduk diem nonton drama Korea aja gitu, atau drama Cina malam-malam. Siang juga cuma duduk aja kayak gini, duduk kayak gitu. Saya lagi webinar gitu. Tapi di luar webinar misalnya, ya kita cuma duduk doang kerja, nah, diam duduk lagi, duduk kayak gitu. Paling mentok bangun udah sholat zuhur kayak gitu. Kalau nggak gitu nggak bangun tuh. Atau cari makan misalnya kalau di luar Ramadan kayak gitu. Kalau nggak gitu nggak bangun tuh dari kursinya. Nah, ini kan kondisi kita tuh nggak ngapa-ngapain, mager gitu. Tapi kita makan. Pagi makan tinggi karbohidrat. Nyampe kantor, nyampe kampus, misalnya kita beli snack. Gitu kan? Snack pasti tinggi karbo, pasti biasanya enak. Kalau enak berarti ada manis, berarti ada lemaknya. Kemungkinan digoreng. Apalagi tepung digoreng. Ya sudah. Kayak gitu kan. Nah, tapi habis kita makan beli tepung digoreng, habis itu kita cuma duduk gitu. Cuma duduk di kantor, duduk di kelas, duduk di kampus, duduk di ngapain lah. Gak ngapa-ngapain gitu. Gitu. Atau di kafe, tambah lagi kan pesan makan lagi. Gitu. Habis ada pesan makanan yang enak itu donat misalnya kalau di kafe plus kopi susu gitu ya biasanya. eh Kopi susu gula aren misalnya kayak gitu. Ya sudah gitu. Gula yang dimasukin banyak kayak gitu. Gula yang dimasukin banyak tapi kitanya nggak ngapa-ngapain nih gitu. Nah, semakin kita nggak ngapa-ngapain, si sel itu makin penuh gitu. Ngapain gitu? Dikasih gula lagi. Oh, gue udah nggak butuh. Si bos tuh diem-diem aja kok gitu. Cuma diem-diem baik gitu. Nah, akhirnya satu sel itu resisten. Sel yang lain resisten lagi. Sel yang lain resisten lagi. Gitu terus, gitu terus, gitu terus. Nah, kondisi itu ya kemudian yang membuat kita apa membuat membuat tubuh itu jadi resisten insulin. Nah, kalau udah resisten insulin, pankreas jadi nggak terima kira-kira gitu. Itu sel di situ dikasih satu insulin kok nggak dibawa masuk nih glukosanya, wah bahaya ini kayak gitu. Ayo langsung aja ditambah lagi. Jadi pankreas bikin lagi yang tadinya cuma bikin satu untuk satu sel, sekarang dia bikin 10 untuk satu sel. Jadi dipaksa. Nah, inilah si insulin itu kayak satpamnya itu dia maksa kayak gitu, maksa masuk. Awalnya awalnya nggak apa-apa dipaksa masih bisa, tapi lama-lama nggak mau gitu. Jadi pankreas dipaksa lembur 5 kali lipatnya. Itu kemudian menghasilkan hyperinsulinemia. Nah, jadi resistensi insulin ini terjadi karena kita over intake satu, gitu, intake makanan yang kita masukin terlalu over dari kebutuhan kita. Yang kedua, kita under muscle gitu, kekurangan otot gitu. Ototnya sedikit, makannya banyak, ya sudah pasti diabetes. Kira-kira gitu. Jadi ini gambarnya gula-gula nih yang di jalannya, anggaplah ini gula-gula gitu. Terus jalannya ini kayak pembuluh darahnya. Kira-kira begitu. Nah, gimana prosesnya dari resistensi insulin menjadi penyakit metabolik? Pertama, gaya hidupnya jelek, jarang exercise, stres tinggi, tidur kurang, ya kan? Kortisolnya naik terus tuh. Lemak jadi numpuk, lemak numpuk, terus makin usia, sarkopenia, nggak jalan-jalan. Ini juga sarkopenia menarik gitu. Saya nggak pernah makan banyak, Mas.
tapi kok makannya biasa aja loh, saya nggak pernah berubah. Tapi kok saya diabetes kayak gitu. Lah iya, kan nggak ngapa-ngapain ibu, nggak olahraga. Tapi kan makan saya nggak banyak. Ya karena sarkopenia misalnya masa otot bapak ibu hari ini totalnya 15 kilo gitu. Itu kalau nggak ngapa-ngapain, nggak exercise, nggak apa, tubuh itu bilang, oh ini nggak dipakai otot, udah bongkar aja gitu. Karena maintenance otot itu mahal, apalagi tidak ditambah protein kayak gitu. Kita ini negara yang sangat-sangat rendah makan protein. Nah, sudah jarang makan protein, jarang gerak lagi. Maintenance otot mahal lah daripada ini mahal, udahlah dihilangin aja nih. Hilang lah itu otot dikit-dikit sarkopenia. 1% setahun, 1% setahun. Ya kalau 20 tahun, ya kan lumayan kayak gitu. Tadinya 15 kilo, kayak gitu di umur 30 tahun, di umur 50 dari 15 kilo itu sisa berapa? Misalnya sisa 4, jadi 11 kilo. Nah, begitu sisa 11 kilo, makanan yang sama, tadinya terserap semua sama 15 kilo, sekarang cuma diserap sama 11 kilo. Artinya, kelebihan. Walaupun itu makanannya sama gitu. Protein mahal. Ya emang jadi sehat itu lebih mahal, Pak. Lebih mahal beli obat daripada beli protein. Tapi kalau nggak mau beli protein juga nggak apa-apa, kan? Sudah pasti jadinya diabetes kayak gitu. Kurang diabetes itu salah satunya adalah kurang protein. Nggak bisa alasan. Saya mohon maaf lahir batin. Tapi protein mahal gitu. Ya telur juga bisa kayak gitu. Telur itu relatif murah kayak gitu. Relatif tidak pricey dibanding yang lain gitu. eh Ya gitu ya, lanjut. Nah, semakin tidak kita kurang protein, kita jarang gerak, kayak gitu, gaya hidupnya jelek, kurang tidur, segala macam, maka yang terjadi kemudian adalah resistensi insulin. Resistensi insulin. Nah, tadi sudah dijelaskan sama saya, nggak usah diulang. Kayak gitu. Nah, resistensi insulin ini bikin pankreas jadi working overtime. Jadi produksi terus. 2 jam sekali kita makan, 3 jam sekali kita makan. Pankreas nggak apa istirahatnya gitu. Istirahatnya cuma bulan Ramadan doang. Kasihan. Kayak gitu. Untung ada bulan Ramadan. Kalau nggak, lebih cepat lagi rusaknya. Kan gitu. Nah, akhirnya overproduksi, karena overproduksi lama-lama terjadi hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia efeknya tensi naik, asam urat naik, LDL triglycerid naik, itu semua efek dari insulin terlalu tinggi. Selanjutnya pankreas melemah, ya karena pankreasnya melemah, akhirnya udah kondisi hyperinsulin, tiba-tiba hypoinsulin. Hypoinsulin artinya insulinnya jadi kurang. Nah, saat insulin kurang itulah plus makan kita masih sama atau bahkan lebih banyak lagi, banyak manis dan segala macam. Hasilnya GD yang tinggi itu, gitu. Hasilnya gula darah jadi tinggi, HbA1c-nya tinggi, glukometernya 200-an, HbA1c-nya di atas 7, di atas 8 gitu. Bahkan banyak di member saya tuh yang 12, 13, 16 saya tuh pegang garu-garu kepala gitu ya. Kok bisa ya HbA1c 12 13 kagak opname gitu. Hebat banget ini orang. Masih dikasih umur itu sama Allah. Jadi harus banyak-banyak bersyukur. Kayak gitu. Jadi ini prosesnya kayak gitu dan proses ini bisa terjadi bertahun-tahun gitu. Nah, maka sebenarnya program remisi itu cuma dua ya. Program remisi itu satu fat loss, buang ototnya kayak gitu. Biang kerok inflamasi dan resistensi insulin itu ya lemak kayak gitu. Jadi hyperinsulinemia bikin kita numpuk lemaknya memperparah resistensi insulin. Jadi itu kayak lingkaran setan lah ya, kayak gitu. Nah, yang kedua, muscle gain kayak gitu. Muscle gain ditambah massa ototnya. Kenapa? Karena otot adalah sponnya gula gitu. Dia akan mengambil gula di pembuluh darah untuk dijadikan glikogen. Nah, glikogen ini adalah apa? Adalah tenaga yang dipakai otot ketika dia bergerak. Misalnya saya bergerak ini pakai glikogen kayak gitu. Kan saya nggak makan, udah dari semalam saya nggak makan. Kayak gitu, saya nggak sahur. Program saya puasa 22 jam setiap hari. Nah, membangun sensitivitas insulin itu bangun massa otot itu penting karena tadi otot nggak bisa gerak kalau kita nggak makan. Nah, kenapa ketika makan dia akan nyerap tuh gula-gulanya, diambil menjadi glikogen. Nah, glikogen itu yang dipakai buat untuk bergerak. Kira-kira gitu. Jadi ini yang nggak pengen diketahui sama masyarakat umum gitu. Ini farmasi itu nggak mau Bapak Ibu semua kayak gitu. Industri farmasi nggak mau Bapak Ibu semua tuh sehat dengan cara ini. Coba gimana caranya fat loss? Ya fat loss kan nggak pakai obat kayak gitu. Gimana cara muscle gain? Ke gym, olahraga, gerak kayak gitu. Dan nggak cuma jalan kaki. Banyak orang tuanya pengennya cuma jalan kaki aja cukup kan? Nggak cukup gitu. Sok aja jalan kaki. Paling diabetesnya nggak sembuh-sembuh.
Kalau nggak percaya ya udah. Ya muscle gain kayak gitu. Jadi ini kan nggak ada biayanya gitu. Fat loss tuh nggak ada biayanya, muscle gain tuh nggak ada biayanya. Ini cuma soal keinginan aja gitu. Ya biayanya beli protein, iya. Nge-gym, bayar member, iya. Tapi orang farmasi pengennya, industri farmasi itu pengennya. Orang itu tergantung sama obat karena itu jadi duit kayak gitu. Jadi kalau ada orang bilang harus minum obat seumur hidup kayak gitu, mohon maaf lahir batin. Kayaknya sales obat, sales metformin kayaknya. Nah, jebakan logika obat. Kayak ini juga saya mau bahas obat kayak gitu ya. Obat itu ada dua jenis. Jadi obat acute, ringan, jangka pendek. Ada yang kedua kronik, kayak gitu, berat dan sudah berlangsung lama. Nah, biasanya kita itu ngertinya obat yang acute. Karena kita dari kecil taunya itu. Nah, obat acute itu apa sih? Obat acute itu adalah obat-obat yang menyelesaikan masalah saat itu juga. Kayak gitu. Jadi tujuan minum obat agar sembuh. Kayak gitu. Minum obat, kumannya mati, sembuh. Kayak gitu. Contohnya apa ya? Pilek, kayak gitu. Apalagi batuk, kayak gitu. Pokoknya penyakit-penyakit yang kalau kita minum obat terus sembuh, yang dibunuh itu bakteri, yang dibunuh virus kayak gitu. Nah, itu buat acute kayak gitu. Nah, beda diabetes. Diabetes itu obat kronis gitu. Kenapa? Karena penyakit kronis, maksudnya gitu. Nah, tujuannya kalau obat-obat diabetes itu tidak untuk menyembuhkan. Salah Bapak Ibu semua kalau mengatakan, "Oh, saya udah minum obat kok lama-lama juga sembuh." Liatin. Mana ada orang minum obat diabetes sembuh lama-lama? Nggak ada. Kayak gitu. Terus buktikan lah kalau ada orang minum obat diabetes. Cuma minum obat diabetes. Nggak ngapa-ngapain. Diabetes terus minum obat diabetes. Mungkin lama-lama, yang mungkin itu lama-lama eh, komplikasi gitu. Cuma komplikasinya ditunda. Kayak gitu. Makanya diabetes itu kalau minum obat, dia menunda komplikasi. Yang menyembuhkan tetap gaya hidup. Bukan obat. Jadi gampangnya kalau nggak minum obat gitu ya, komplikasi dalam waktu 2 tahun gitu. Tapi karena minum obat terus gitu ya, rajin, nggak pernah lepas dan segala macam. Komplikasinya tuh ya apa namanya tertunda dari 2 tahun ke 10 tahun. Itu aja kayak gitu. Nah, itu ya kenapa diabetes tuh tidak bisa dianggap sembuh kayak gitu. Ya emang obatnya itu nggak menyembuhkan, obatnya adalah menunda. Makanya yang diabetesnya tinggi-tinggi, diminum obatnya. Loh, kok diminum? Katanya nggak nyembuhin. Iya, diminum. Kalau nggak lu minum, kalau nggak lu minum, besok komplikasi, mateng gitu. Saya banyak banget member-member yang apa namanya kreatinnya keburu tinggi, ureumnya keburu tinggi, terus EGFR-nya keburu rendah, itu ginjalnya udah kenapa-napa. Kalau udah ginjalnya kenapa-napa, fungsi ginjalnya tuh udah nggak sama gitu ya, udah nggak seperti sebelumnya. Itu lebih rumit lagi gitu, lebih rumit lagi gitu. Nanganinya tuh lebih rumit, makanya lebih susah. Proteinnya jadi nggak lebih banyak, padahal untuk awalan yang menyembuhkan itu protein. Jadi protein itu obat kalau masih diabetesnya awal-awal nggak komplikasi. Tapi kalau sudah gagal ginjal, baik stadium 2, stadium 3, kayak gitu, proteinnya malah jadi racun. Jadi sebelum protein itu racun, kita jadikan protein itu obat kalau masih sebelum komplikasi. Kayak gitu. Maka minumlah obat Bapak Ibu yang sekarang dikasih metformin, glimperid, banyak banget namanya sampai nggak apa. eh Insulin termasuk sambil makan konsumsi itu pakai itu semua sambil rubah gaya hidup nanti lama-lama obatnya pasti bisa lepas. Dokter yang benar ya, dokter yang benar itu pasti seneng kok ngelihat pasiennya itu tambah lama tambah sehat, tambah lama tambah bisa lepas obat. Kalau dokter yang benar begitu. Saya tahu ini juga dari adik saya dokter. Ya, jadi remisi diabetes tuh gimana caranya gitu. Dalam 30 hari ke depan kita harus ngapain nih kayak gitu ya. Nah, ini kan konteksnya 30 hari tadi. Jadi kita harus tahu nih jadikan Ramadan ini adalah momentum untuk membangun sensitivitas insulin ya. Diabetes itu karena resisten insulin, maka kita harus membangun ulang sensitivitas insulin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bantu merecovery pankreas kayak gitu. Merecovery pankreas gimana caranya? Kayak gitu. Gimana caranya merecovery pankreas? Ya dikasih 3, nanti ya kita bahas. Yang ketiga, nanti itu ya, intinya recover pankreas. Masa otot dan lemak ya, kita harus jadikan Ramadan ini adalah saatnya untuk diet gitu. Diet itu bukan weight loss ya, fat loss, fat lemak gitu. Jadi kita harus jadikan Ramadan ini momentum untuk membuang lemak di saat yang sama
menambah otot. Makanya Ramadan jangan diam-diam baik. Lemas gitu. Saya tiap hari ke gym, hampir setiap hari ke gym. Kalau ada orang yang ngajak saya meeting sore, no, thank you. Saya jadwal gym. Itu mah wajib, nggak bisa nggak. Gitu. Ya kalau nggak ada, saya nggak ada uang buat gym. Ya kan bisa beli dumbbell murah. Ya kan bisa push up, ya kan bisa wall push up, bisa wall sit, bisa plank, bisa semuanya banyak. Jadi olahraga beban itu nggak harus di gym, nggak harus di gym, kayak gitu. Jadi kan Ramadan ini momentum untuk apa? Untuk buang lemak dan nambah massa otot. Tanpa itu terjadi, tidak bisa tuh remisi. Nah, kita akan jelasin satu-satu tentang bagaimana caranya bangun sensitivitas, recover pakas dan massa otot. Nah, gimana sih cara sensitivitas insulin? Satu, berhenti makan terus-menerus, alias mamah biak. Nah, Ramadan kan udah membuat kita tidak makan terus-menerus kan? Cocok, kayak gitu. Artinya kita bisa uh, membangun sensitivitas insulin. Langsung pakai syariat Islam gitu. Nggak usah pakai keinginan diri sendiri, nggak usah gitu. Nggak usah pakai tekad, nggak usah pakai menahan diri, nggak perlu. Pokoknya udah pakai syariat beres. Yang kedua, buat jendela makan. Ya, tadi jendela makan kan? Kita nggak makan dari subuh sampai maghrib, itu udah jendela tidak makan. Maka jendela makannya dari maghrib sampai subuh. Wes, gitu. Lagi-lagi pakai syariat langsung punya jendela makan. Tinggal nanti ini dilanjutkan di luar Ramadan. Kira-kira gitu. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan exercise kayak gitu. Ya ayo bergerak gitu. Ayo di hybrid gitu. Jadi kardio boleh, boleh gitu. Jalan kaki boleh, nggak boleh, tapi nggak santai juga. Jalan kaki boleh, ya udah saya jalan kaki aja tapi santai gitu sambil lihat sambil ngobrol-ngobrol. Nggak gitu. Jalan kaki itu jalan cepat tetep gitu loh. Kalau pakai jam tangan smartwatch mana smartwatchnya? Smartwatch saya. Oke, kalau pakai smartwatch kayak gini, pace-nya kira-kira pace 12 lah, kayak gitu. Di atas pace 15 itu terlalu santai. Kayak gitu. 12, 13 tuh boleh lah untuk jalan kaki kayak gitu. Nah, lalu setelah jalan kaki harus ditambah apa? Olahraga beban. Gitu. Targetnya apa? Targetnya itu seminggu 6 kali. Seminggu 6 kali olahraga, 1 kali rest day. 6 kali itu 3 kalinya kardio, 3 kalinya olahraga beban. Nah, itu akan sangat membantu dalam proses sensitivitas insulin gitu. Yang keempat gitu, yaitu tidur cukup dan tidak begadang. Ya kan kebiasaan kita, ada kerjaan begadang, ada apa begadang, begadang. Nonton dikit begadang, pengen main game begadang. Kerjaan begadang, begadang ya terus gitu. Kalau begadang, kortisolnya nyala terus. Kalau kortisol nyala terus nih, hormon kortisolnya, melatoninnya ketekan kayak gitu. Tidurnya jadi nggak cukup. Begitu pagi-pagi, kortisolnya harus naik lagi. Padahal belum saatnya. Oh, masih tadinya tidurnya baru tadi, sekarang harus naik lagi. Efeknya apa? Tubuh tuh jadi bahasa saya tuh bego. Sorry ya ini kata-katanya. Jadi kita tuh jadi kayak nggak tajam gitu, jadi dodol gitu. Kayak besoknya tuh kayak pusing, kayak nggak bisa mikir, brain fog gitu. Jadi kayak nggak tajam gitu. Nah, kenapa? Karena nggak tidur gitu atau nggak cukup tidur. Saya merasa begitu. Apalagi ya di sini kan kayaknya udah nggak muda-muda ya isinya gitu. Kalau masih muda mah nggak apa-apa, udah di atas 30 mah tidur itu prioritas. Nggak bisa nggak. Karena tanpa itu Anda pasti tidak produktif besoknya. Yang terakhir, cara sensitifkan insulin, minimalkan asupan karbo dan glukosa pada makan minum, termasuk makanan kemasan, ultra processed food. Nah, yang paling penting buat Bapak Ibu semua adalah buka puasa. Kenapa? Karena kan kita ini budayanya adalah budaya takjil, ya kan? Takjil itu kan artinya mempercepat. Tapi jadi berarti makanan yang beraneka ragam. Semakin Bapak Ibu makan yang satu tinggi gula, dua tepung digoreng, tiga apa namanya manis di minuman, kayak gitu ya. Apa glukosa cair gitu. Glukosa cair tuh es teh, es teh manis gitu ya. Pokoknya yang gitu-gitu lah ya. Makanan yang tinggi gula, minuman tinggi gula, dan satu lagi tadi tepung digoreng. Itu adalah makanan paling berbahaya untuk diabetes. Saya jamin tidak akan pernah sembuh orang-orang yang bakal buka puasnya begitu. Kurma gimana? Sebenarnya kurma termasuk. Makanya kurma itu sehat. Kalau lu nya sehat. Kalau bapak ibu sakit, kurma malah bikin sakit. Gitu. Madu juga sama. Masa madu nggak boleh? Masa susu nggak boleh? Ya Anda yang salah. Malah sakit. Makanya sembuh. Makanya sehat. Biar itu jadi sehat lagi gitu. Kira-kira begitu. Nah itu cara mensensitifikan insulin.
Cara recovery pankreas gimana? Nah, pertama cukup tidur. Nggak mungkin orang recover pankreas kalau tidurnya jelek, nggak mungkin. Yang ada pankreasnya makin rusak. Itu udah satu. Yang kedua cukup gizi. Gizinya tuh dari mana? Dari protein hewani paling utama. 70% kebutuhan kita, kebutuhan protein itu harus dari protein hewani. Kebutuhan protein itu kurang lebih 1 sampai 1,5 per gram per per bobot. Kalau ada yang mau bangun otot itu naik lagi hampir 2 kali lipat, 2 gram kayak gitu. Jadi buat diabetes sih ya nggak cukup 1 gram, harus 2 gram. Kalau Bapak Ibu bobotnya hari ini 50 kilo, itu 100 gram protein murni loh ya. Bukan ikan, bukan. Ikan itu dalam 125 gram isinya 25 gram. Berarti kalau butuhnya 100 gram, nah itu dikali aja. Kira-kira gitu. Dikali 5 kurang lebih. Berarti satu hari kurang lebih kita punya kebutuhan protein itu 0,5 kilo kurang lebih. Jadi 300 sampai 500 kilo kurang lebih kebutuhan rata-rata orang protein harian. Tapi kan kebanyakan kita tidak begitu. Makan protein paling 1 potong. Sudah. Banyaknya nasinya. Ya sudah gitu. Kan gimana caranya recovery pankreas kalau bahan bakunya aja nggak ada. Gampangnya kita mau bangun rumah, ayo kita bangun rumah, semangat, semangat, sudah istirahat, istirahat cukup, ya oke, kita kerjain. Tapi nggak ada batu batanya, ya sama aja gitu. Mau cukup tidur, tapi kalau kurang gizi ya nggak bisa juga itu pankreas, ya kan? Yang ketiga, herbal di Indonesia ini begitu banyak ya, begitu banyak apa namanya tanaman-tanaman obat yang memberikan dampak positif. Nah, ada tanaman obat seperti kayu manis, pare, terus brotowali, segala macam. Itu bisa jadi tanaman obat yang bergizi untuk pankreas. Itu kebetulan saya juga punya produk namanya Herbal Probetes. Ya, Herbal Probetes itu dia eh, sudah di apa namanya sudah diekstrak dan jadi semua semua bahan-bahan tersebut dijadikan itu kapsul kayak gitu ya itu bisa dalam proses untuk recovery pankreasnya kira-kira begitu. Bisa nggak tanpa obat ya bisa tapi lama. Bisa nggak usah beli produk, saya langsung aja tuh seduh kayu manis kayak gitu sama makan pare ya silahkan itu juga bisa, cuma masalahnya apa namanya dosisnya kan kita nggak tahu apa namanya nyeduh-nyeduh sendiri itu susah gitu. Eh, Terus apalagi ada orang bilang kemarin saya minum jus pare bagus gak? Bagus. Emang enak? Nggak enak. Dia sendiri bilang nggak enak lah ya. Kalau nggak enak mending beli aja gitu kapsulan udah ada parenya, udah ada bortowal, udah ada kayu manis dan segala macam. Nah, itu juga bagian dari nutrisi untuk pankreas gitu. Oke. Nah, terus gimana nih cara bangun massa otot dan buang lemak? Nah, bangun massa otot dan buang lemak ini caranya adalah untuk apa? Untuk bangun otot gitu. Satu, konsumsi protein. Tiga ya, bangun massa otot dan buang lemak tuh sebenarnya minimal ada tiga. Nah ini tambahin satu lagi. Kita konsumsi protein minimal 30 gram protein per makan. Per makan loh ya, per makan. Ya kira-kira 30 gram protein per makan itu ya butuhnya sekitar 125 sampai 150 gram. Kayak gitu. Jadi dikali 5 aja gitu. Kalau ikan, ayam tuh ya dikali 5 gitu. Kalau sapi dikali 4 kayak gitu. Gramnya. Oke, terus yang kedua exercise gitu. Jadi olahraga beban. Nah, olahraga beban itu yang akan eh, copy nanti ya kita bahas di tanya jawab. Masuk tadi apa daun kelor. Olahraga beban kayak gitu itu yang akan men-trigger proses penambahan massa otot. Tapi massa otot itu tidak dihasilkan di siang hari ketika kita olahraga. Ini kita lagi angkat-angkat benih. Wah, habis ini tiba-tiba ototnya banyak. Nggak begitu konsepnya. Konsepnya adalah kita itu ngerusak otot sebenarnya begini. Nah, kita ngerusak otot itu sebenarnya dirobek-robek itu ototnya. Kayak gitu. Nah, ketika sudah robek plus kita makan protein ya, udah dirobek plus makan protein. Protein itu datang untuk apa ya, merecovery si otot-otot itu gitu. Direcover, diisi lagi, diisi lagi, diisi lagi. Nah, keisi kayak jahitan bertumpuk-tumpuk gitu loh. Nah, akhirnya itu bertambah massa ototnya. Tapi itu semua terjadi di malam hari alias pas tidur. Artinya kalau cukup protein, massa otot apa namanya olahraganya bagus, tidurnya jelek tidak terjadi, sama aja. Kuncinya tetap di tidur, ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Akhirnya balik lagi ke sini. Jadi kalau mau sehat diabetes tuh perbaiki tidurnya.
Kalau tidurnya nggak diperbaiki ya sampai kapan juga nggak akan bener diabetes. Makanya orang-orang yang punya pekerjaan shift malam itu biasanya masalahnya diabetes. Sudah pasti kayak gitu. Kenapa? Karena kita melawan ini ya. Ya sorry tuh saya mohon maaf lahir batin karena memang banyak orang-orang yang pekerjaannya malam hari. Masinis, supir, kayak gitu ya. Orang yang kerja di logistik kayak gitu. Ya, saya tahu rumah sakit, nakes itu harus 24 jam tuh mereka bekerja. Ya bukan mereka ya. Bisnisnya harus bekerja, lembaganya harus bekerja 24 jam. Tapi orang-orang yang bekerja di malam hari, efeknya pasti dia diabetes. Sudah hampir pasti. Kalaupun tidak diabetes, hipertensi lah minimal. Satu langkah sebelum diabetes. Nanti habis itu tetap ujung-ujungnya diabetes. Jadi nggak aneh. Kayak gitu. Karena kan di Al-Quran juga udah ada tulisannya ya. Waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asya gitu. Ya kalau malam dipakai buat masya ya akhirnya jadinya jadi diabetes gitu karena tidak melawan kurang 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 lebih melawan normalnya gitu ya melawan settingan yang sudah disetting sama Allah kurang lebih begitu ya jadi perubahan gaya hidup kalau kita rangkum ya kayak gitu untuk memperbaiki resistensi insulin dan ujung-ujungnya menyembuhkan diri kita dari diabetes dan membuat kita mencapai remisi diabetes adalah satu puasa ya kayak gitu. Jadi ini kalau di luar Ramadan namanya intermittent fasting, kalau di Ramadan namanya eh, puasa Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan itu namanya puasa kering. Jadi kita nggak bisa minum, nggak bisa apa-apa kayak gitu. Tapi kalau intermittent fasting kita masih bisa minum kopi, minum teh, minum air putih kayak gitu, tapi nggak bisa makan. Nah, pola makan harian yang berpuasa minimal 12 sampai 16 jam per hari, lalu exercise 5 sampai 6 pekan sehari, 5 sampai 6 kali sepekan, hybrid ya, olahraga beban dan olahraga kardio. Lalu tidur minimal 6 sampai 7 jam sehari ya, kalau mau lebih ya boleh kayak gitu. Tapi ya dilihat-lihat gitu ya waktu produktivitasnya gimana. Tur ya sholat subuh piye gitu. Terus makannya real food sesuai pakem gitu. Makan real food tuh nanti soal soal makan pakem kita bahas lah ya. Tapi kira-kira makannya tuh real food gitu, bukan bukan makanan kemasan, bukan jajanan pasar itu bukan real food gitu. Ya kan real apa? Tepung, tepung kan real, iya real. Tepung itu masa nggak real? Masa itu imajinasi? Ya, itu real food. Iya ya gimana sih saya sulit kadang-kadang bikin orang ngerti itu. Ya real food itu makanan-makanan yang bentuknya itu masih asli pada bentuknya gitu. Ya daging ya daging gitu, bukan sosis. Sosis itu bukan daging. Kebanyakan tepungnya. Kayak gitu. Susu cair yang baik untuk penyakit diabetes apakah diabetes itu tuh nggak butuh susu. Ya, diabetes nggak butuh susu. Gitu. Walaupun susu sehat. Nggak ada yang bilang susu nggak sehat kayak gitu. Kecuali susu yang kebanyakan creamer kayak gitu. Eh gitu ya. Olahraga kayak gimana ya? Olahraga eh, bagusnya disiplin. Bagusnya disiplin. Kalau hari ini nggak biasa olahraga atau nggak pernah olahraga sama sekali gitu, ya disiplin dulu, kejar frekuensi. Nanti intensitas bisa ngikutin. Ya kalau cuma kuat hari ini 15 menit, ya 15 menit aja nggak apa-apa. Tapi besok 16 gitu. Tapi minggu depan 20 menit. Nah, intensitas bisa dinaikin. Frekuensi paling utama. Terakhir, konsumsi herbal untuk recovery pankreas. Cari herbal yang bantu pemulihan pankreas gitu ya. Tadi lagi-lagi mau diminum sendiri, diramu sendiri, diracik sendiri, boleh gitu. Mau pakai yang sudah ready made untuk dikonsumsi juga boleh. Itu pilihan-pilihan Bapak Ibu semua. Karena kan setiap ya nggak beli herbal tapi beli pare ya sama aja duit-duit juga. Nggak ada bedanya. Jadi tinggal menyesuaikan dengan preferensi Bapak Ibu semua. Ya, ini pakem makan. Pakem makan buat diabetes itu ada tiga ya. Jenisnya, satu, 50% sayur, 25% protein hewani, 25% karbokompleks. Biasanya orang-orang yang di pakem satu ini adalah orang-orang yang apa namanya udah agak gagal ginjal gitu. Jadi fungsi ginjalnya udah agak menurun. Biasanya saya ngasih ngasih sarannya yang begini kayak gitu. Karena kebanyakan orang Indonesia itu kurang makan, kayak gitu, kurang makan protein. Maka most of the time orang yang diabetes, saya pasti menyarankan untuk ngambil poin nomor 2, yaitu sayurnya 25%, 50%-nya protein, ya 25%-nya karbo kompleks. Karbo kompleks ya, bukan nasi putih. Ya, saya ulangin, karbo kompleks bukan nasi putih. Kalau nasi putih yang saya bolehkan untuk penyakit
untuk diabetesi itu cuma nasi diabetesnya Amandia. Di luar itu nggak bisa, kayak gitu. Nasi-nasi yang merek-merek biasa gitu ya, yang ada di Alfamart, Indomaret kayak gitu. Itu itu nasi untuk orang sehat, bukan nasi untuk diabetesi. Kalau diabetesi nasinya beda lagi ya. Better kentang, jagung, ubi, kayak gitu-gitu ya. Itu kalau direbus sama dikukus gitu boleh, yang nggak boleh digoreng. Tepung tidak boleh digoreng. Saya ulangin, tepung tidak boleh digoreng. Jadi semua jenis karbohidrat apapun itu nggak boleh digoreng. Nasi nggak boleh digoreng. Eh, Ketan nggak boleh digoreng. Terus kalau orang Sunda tuh uli ya kan, ulen-ulen gitu itu ketan digoreng nggak boleh. Terus kentang goreng nggak boleh. Apalagi singkong goreng nggak boleh. Tapi kalau direbus, diinin boleh. Talas goreng nggak boleh juga, sama aja. Kayak gitu. Karbo kompleks ya, bentuk aslinya gitu. Beras merah boleh, kayak gitu. Boleh share materinya, boleh jadi member saya dulu. Terus apa namanya? Yang ketiga nih buat yang overweight. Nah, buat yang overweight ini biasanya saya sarannya 50% sayur, 50% protein hewani kayak gitu. Jadi sayur apa karbonya bisa di-skip. Gitu. Bisa karbo kalau merasa satu pusing dan segala macam, yang kedua memang kegiatannya cukup tinggi. Nah, biasanya kalau yang sudah di pakem ketiga saya ngebolehinnya itu pakai sereal Amandia aja karena sereal Amandia cukup aman buat diabetes sih kayak gitu. Atau ya makan sedikit-sedikit kentang rebus juga nggak apa-apa gitu. Ya itu untuk kondisi-kondisi khusus aja. Kira-kira gitu ya. Ya, detil makanannya nih, saya kasih detil-detilnya nih. Jadi stop makanan yang berbahaya bagi diabetes, ultra processed food, tepung digoreng, roti putih. Ini yang paling penting nih, saya ulangin ya. Saya mau tekankan Bapak Ibu semua, jangan pernah konsumsi makanan yang dimasak atau menggunakan atau mengandung margarin. Saya ulangin, mulai hindari makanan apapun yang mengandung, yang dimasak, yang ada isinya itu margarin, itu nggak boleh. Margarin tahu ya, margarin adalah barang yang ngaku-ngaku mentega. Nggak ada industri yang berani mengatakan produknya itu mentega. Kita aja yang mengambil bilang itu mentega, padahal itu bukan mentega. Gitu. Saya boleh nggak sebut merek, Mbak? Pak ya, roti bakar tuh jelas nggak boleh. Boleh, Pak. Boleh sebut merek, boleh? Bolehlah, silahkan, Pak. Oke. Yang merek margarin tuh biasanya Vilma, Forvita, Blue Band, itu nggak boleh. Ya. Buat diabetes sih itu harus dihindari betul. Karena itu adalah makanan yang sangat berbahaya. Itu penyebab diabetes. Masa penyebabnya dimakan terus? Kan nggak mungkin ya. Karena margarin adalah salah satu makanan yang sangat seringkali mengandung apa namanya, menghasilkan inflamasi dalam tubuh. Inflamasi itu yang menghasilkan eh, tadi ya resistensi insulin dan segala macam segala macam. So margarin skip. Artinya kalau kita mau menghindari margarin, produk produk bakery jadi harus dihindari. Karena tidak ada bakery yang tidak menggunakan margarin. Saya saja hampir tidak pernah makan produk bakery. Kalau saya mau makan produk bakery, maka saya bikin sendiri. Saya nggak bohong, saya serius, saya jujur. Kayak gitu. Saya jarang banget saya makan makan produk bakery. Gitu. Gitu ya. Jadi hati-hati kali dengan margarin. Biasanya martabak itu pakai margarin, terus roti bakar pakai margarin, kebab bikin pakai margarin, apalagi masak-masakan pinggir jalan yang pakai margarin. Cumi bakar gitu kadang pakai margarin, tapi kadang pakai minyak gas. Macam-macam lah ya, kayak gitu. Nah, lalu sumber karbo kompleks ya, sumber karbo kompleks itu umbi-umbian, jagung rebus, beras diabetes, sereal dia bisa, beras basmati, sorghum, beras porang itu juga bisa. Cookies kebanyakan pakai terigu tidak boleh ya. Jadi karbo-karbo yang banyak tuh yang dilarang tuh jelas ya, tepung terigu jelas tidak boleh, tepung beras jelas tidak boleh, tepung apa? Tepung tapioka jelas tidak boleh, kayak gitu-gitu. Pokoknya pertepungan itu hampir semuanya tidak boleh. Yang boleh cuma tepung almond, tepung mokaf juga tidak boleh. Roti tawar gimana? Roti tawar di skip aja ya, kecuali bikin sendiri. Bala-bala banyakin sayur boleh nggak? Nggak boleh. Utamakan protein hewani karena lebih lengkap mikronutrisinya, gitu ya.
Jadi ya protein aja gitu ya. Ikan ya ikan, daging daging, telur ya telur kayak gitu. Daging sapi, tahu, tempe kayak gitu. Roti gandum boleh kalau bikin sendiri. Kalau belinya di minimarket ya itu sama aja. Gandumnya cuma sedikit, tepungnya banyak. Havermouth kayaknya boleh, tapi saya belum pendalaman. Oke lanjut, trik makan ya. Jenis makanan untuk snacking apa aja? Kacang-kacangan, ya, salmon, mete, ada meta lagi. Edamame, kacang tanah, sereal amandia bisa, alpukat boleh, strawberry boleh. Itu cuma dua buah yang boleh ya. Yang lain itu nggak boleh. Telur rebus, ayam suwir, kering tempe itu bisa dijadikan snack gitu ya. Cara masak yang dibolehkan ya rebus, kukus, grill, bakar, air fryer, tumis pakai minyak minyak kelapa atau minyak zaitun kayak gitu. Yang tidak boleh adalah deep fried. Kalau kacang-kacangan asam urat tinggi dong. Iya, buat yang asam urat, buat yang nggak asam urat nggak apa-apa. Gitu. Jadi hati-hati. Dan nggak semua kacang-kacangan itu mengandung purin tinggi. Yang kedua, asam urat itu menanganinya bukan dengan menghindari makanan. Ya, saya ulangin. Asam urat itu dihindari atau diselesaikan dengan satu, banyak minum. Yang kedua, olahraga. Olahraga makanya. Asam urat nggak boleh nggak boleh B, terus makan apa? Susah. Kayak gitu. Yang benar itu apa namanya yang benar itu exercise. Makanya exercise itu penting. Makanya orang diabetes biasanya jarang exercise. Terus yang ditakutin tuh biasanya kacang. Kedua kuning telur. Nanti kolesterol gimana? Aduh, ruwet banget. Kayak gitu. Padahal kolesterol itu yang produksi itu liver. Satu-satunya kolesterol yang mempengaruhi makanan yang mempengaruhi kolesterol itu minyak, minyak. Kayak gitu. Kalau makanannya telur itu nggak terlalu banyak pengaruhnya ke ini. Kenapa? Karena kita masih punya empedu kayak gitu. Dia kan yang memproses minyak dalam tubuh kita. Gitu ya. Tips panduan umum selalu cek komposisi makanan saat beli. Hindari makanan yang berbahan utama tepung dan gula gitu. Pokoknya kalau buka kemasan makanan gitu ya, tuh lihat aja komposisinya. Lihat kalau yang paling pertama satu gula, yang kedua paling banyak yang paling pertama disebut itu tuh tepung gitu, tepung-tepungan apapun lah, mau tepung beras, mau tepung terigu kayak gitu. Itu sudah pasti bahaya buat diabetes. Nggak percaya, sok aja coba makan terus aja. Pasti diabetesnya nggak sembuh gitu. Orang-orang yang remisi dan cepat sembuh di member-member saya, di member Probetes, itu adalah orang-orang yang rajin kayak gitu dan disiplin, menghindari apa yang harus dihindari dan tidak nawar kayak gitu. Tadi tuh kayak misalnya bakwan kalau bala-bala atau bakwan itu kalau banyakin sayurnya boleh nggak? Ya tetap aja itu pasti ada tepungnya, pasti tepungnya digoreng kayak gitu, tetap aja gitu. Kalau mau banyak makan sayur makan aja capcay kayak gitu. Dan orang-orang yang disiplin tuh biasanya cepat remisinya kok nggak lama kayak gitu. Tapi kalau bandel gitu ya, cari pengganti bakwan gitu ya. Atau saya tetap pengen makan susu kayak gitu misalnya. Saya tetap pengen ina inu gitu. Cari penggantinya pokoknya lah. Penggantinya tepung apa ya? Oh, dicari terus penggantinya. Jadi mindsetnya itu makanan lama tapi sekarang udah diabetes. Enggak, yang benar itu kalau diabetes makannya baru gitu. Cara makannya sudah berubah, 100% berubah. Kayak gitu. Saya bisa bilang gini karena saya juga penyintas gitu. Kalau saya masih balik lagi ke budaya lama saya dalam tanda kutip, ya saya nggak sembuh-sembuh gitu. Ya kira-kira gitu lah ya. Hati-hati dengan maltodextrin dan bahan kimia tidak dikenal. Jadi cobalah nanti kalau beli makanan ya termasuk roti, roti tawar, roti-roti itu lihat nih. Kalau kita lihat roti itu tepung doang harusnya, tepung, air, garam, sama ragi, empat apa bahan bakunya. Tapi kalau isinya wah ada penstabil ini, ada nama segala macam, itu udah jelas-jelas berbahaya. Cari roti pabrikan mana yang tidak ada bahan kimianya, tidak ada. Tidak ada, jadi tidak perlu sudah dilupakan itu. Roti-roti enak yang ada di minimarket gitu itu ya kalau udah diabetes ya mohon maaf lahir batin. Lupakan, say goodbye. Ya, selalu sediakan makanan emergensi dan prioritaskan bawa bekal kayak gitu ya. Nah, prioritaskan bawa bekal itu penting gitu. Kenapa? Karena itu memastikan yang kita makan itu yang kita bikin, bukan yang dibikinin orang. Karena kita nggak tahu orang itu nambah apa, nambah garam sih nggak apa-apa. Gula lah, nambah gula, nambah kecap, saus segala macam itu nggak bahaya gitu. Tuh maltodextrin apa? Ya nggak tahu kan maltodextrin.
Pokoknya kalau ada maltodextrinnya berarti nggak ada, berarti nggak aman gitu. Kalau ada bahan makanan yang kita juga nggak tahu ini apa sih maksudnya gitu, namanya kimia banget kayak gitu, itu berarti sesuatu makanan yang tidak boleh ditambahkan gitu, atau berbahaya bagi diabetes. Si maltodextrin itu apa? Dia tuh kayak ini, kayak bubuk gitu, filler dia tuh sebenarnya. Maltodextrin itu filler gitu, bubuk yang kagak ada faedahnya gitu, nggak ngasih apa-apa kecuali nambahin kalori aja kayak gitu, nggak ngasih rasa, nggak ngasih apa, perisa gitu ya, bahkan nggak ada rasanya. Dia filler doang gitu. Mayones juga termasuk yang saya sarankan untuk bikin sendiri gitu. Kalau mayones pabrikan biasanya sudah tercampur ina inu kayak gitu, jadi tidak disarankan gitu. Tempe dimakan mentah gimana? Ya boleh kalau suka mah kayak gitu. Kalau saya sih mendingan ditumis ya. Ngapain juga makan tempe mentah. Kalau suka-suka mah nggak apa-apa. Tempe rebus juga boleh. Kalau mau suka direbus, saya mah nggak suka. Oke, kolesterol disebabkan oleh telur ayam atau telur puyuh. Salah ya. Kolesterol itu diproduksi oleh liver. Profil lipid di tubuh kacau karena kita makan ultra processed food, makan tepung digoreng, dan gorengnya itu, minyak yang digorengnya itu. Jadi tepung yang digoreng menghasilkan resistensi insulin, minyaknya itu sendiri selain menghasilkan resistensi insulin juga menghasilkan tadi kolesterol. Jadi yang menghasilkan kolesterol itu. Jadi kita tuh kan suka lucu, makan telur rebus takut, makan fried chicken nggak apa-apa. Mentang-mentang telur rebus rasanya biasa aja, kalau fried chicken rasanya enak, yang enak kayaknya nggak apa-apa deh. Itu logik yang tidak masuk akal. Oke, jadi hati-hati gitu. Ini framing aja, framing. Kita itu sudah terbrainwash ya gitu. Ya makanya biasanya diabetes itu isunya adalah isu knowledge gitu. Makanya apa yang Bapak Ibu semua tanyakan itu ya kenapa? Karena kita nggak tahu gitu. Minyak canola nggak boleh ya, itu ada tulisannya. Minyak yang aman itu cuma dua, Bapak Ibu semua. Paling aman itu minyak kelapa dan minyak zaitun. Itu satu. Yang kedua aman itu justru minyak sawit kayak gitu. Yang nggak boleh minyak canola, minyak cotton oil, terus tadi termasuk margarin. Ya itu nggak sehat. Ada omega 6-nya. Omega 6 beda sama omega 3. Omega 3 sehat, omega 6 tidak sehat. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Diabetes sih katanya harus minum susu. Ya, ada merek diabetasol dan segala macam. Yang lagi rame nih, susu UN milk kayak gitu. Itu lagi rame kayak gitu. Tapi sebenarnya diabetes itu nggak butuh susu. Gitu. Kenapa? Karena kalau nyari protein dari susu, ya udah protein aja. Dari ayam, dari ikan, dari telur, dari sapi, kambing, bebek, entok, banyak gitu ya. Tropicana Slim kan banyak produknya yang mana. Oke. Nah, terus kalau mau kalsium, kalsium juga bisa dapat dari sayuran hijau. Jadi sebenarnya yang membuat kita merasa butuh susu itu bukan kondisi diabetesnya. Apalagi mengatakan dia susu ini bisa menyembuhkan diabetes, itu saya jamin 100% bohong. Ya kalau mau percaya juga boleh, tapi menurut saya itu bohong. Gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau mau yang paling akurat ya yang menyembuhkan itu memang protein, tapi bukan protein dari susu, dari ayam, ikan, dan segala macam. Kenapa protein dari susu itu cenderung harus dihindari? Kenapa? Karena susu itu mengandung laktosa. Laktosa itu gula. Jadi Bapak Ibu, yang kita lihat gula itu kan biasanya cuma gula, glukosa, sama satu lagi apa? Satu lagi karbohidrat mengandung glukosa. Padahal masih ada sukrosa, masih ada fruktosa, masih ada laktosa. Nah, laktosa itu di susu, fruktosa itu di buah dan di madu. Kayak gitu. Ya sama susu diabetes juga sama, nggak bagus-bagus amat lah sebenarnya. Kayak gitu. Jadi hati-hati betul kayak gitu, hati-hati betul melihat produk dairy kayak gitu ya. Kalau mau kalau mau tahu beneran ya dicoba aja gitu. Sok aja diabetes misalnya, minum susu diabetes sok, lihat gula darahnya normal apa enggak. Lihat 2 jam PP. Perut kosong minum susu diabetes sok. Susu apapun, susu UMF, susu segar, susu HT, susu apa lagi terserah. Susu SR12, susu Denko, susu segala macam saya sebut nih, Frisian Flag. Minum tuh. Kurma, madu, susu, posisi gula darahnya berapa nih sebelum makan. Nanti dicek 2 jam PP. Saya jamin naik. Saya jamin. Saya jamin. Kemarin ada yang lucu cerita. Pak, saya gula darahnya 300 terus nih. Gini, 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 gini. Coba Bapak cerita dulu makannya apa pagi, siang, malam. Taunya. Sore-sore makan madu. Minum madu 1 sendok. Kayak gitu. Terus
malam-malam minum Royal Jelly. Ya 300 lah. Wajar aku bilang. Segini aja Pak. Malam ini tidak usah minum madu ya. Kayak gitu. Ya nggak apa, nggak apa. Wes, percaya aja sama saya. Minum nggak usah minum madu. Gitu. 1 hari aja. Nanti kalau hasilnya gimana nanti kita lihat. Besoknya itu langsung hasilnya gula darahnya cuma 130. Langsung 330 dari 300. Kayak gitu dari 250 ke 300 jadi 130. Itu jauh banget gitu. Cuma melepas satu jenis makanan. Kayak gitu. Jadi hati-hati. Fruktosa, laktosa, sukrosa, glukosa, karbohidrat. Itu harus hati-hati betul kayak gitu. Jadi susu segar boleh nggak? Susu segar boleh. Tapi kalau tiap hari ya bahaya juga. Kenapa? Karena ada laktosanya, balik lagi ke situ. Jadi kalau merasa ada susu yang aman, ya nggak apa-apa, konsumsi aja. Kayak gitu. Tapi kalau setiap hari jangan kayak gitu. Nggak akan sembuh diabetesnya. Kurma sehari 2 nggak boleh, 1 aja. Itu pun setelah buka puasa. Itu pun karena sunnah. Itu pun karena sunnah. Kalau nggak sunnah mah nggak saya iniin. Kayak gitu. Itu pun kalau dimakan masih aman. Kayak gitu. Nanti saya kasih tahu caranya buka puasa yang aman. Gitu. Gitu. Ya, lanjut. Semua buah rendah IG aman untuk diabetes. Jadi biasanya kalau kita searching-searching ya browsing buah yang rendah indeks glikemik, apel misalnya, jeruk misalnya, pir misalnya itu dianggap buah rendah indeks glikemik. Iya, rendah indeks glikemik, betul. Tapi kalau lu makan pasti gula darah naik, udah jamin lah. Bisa jaminan paten gue. Jadi saya nggak merekomendasikan ya. Kalau mau minum atau mau makan yang boleh-boleh aja, terserah, coba aja gitu kalau nggak percaya. Gitu. Tapi saya sudah dapetin testimoni, udah dapetin komen, udah dapetin informasi dari ribuan member saya yang nggak minum, yang nggak makan macam-macam, cuma makan alpukat sama strawberry itu bisa remisi kayak gitu. Itu dia mereka bisa remisi kayak gitu. Nanti soal udah remisi boleh lagi makan pisang, makan anggur, makan duren gitu. Boleh lagi kalau sudah remisi. Kalau belum remisi mah mohon maaf lahir batin gitu. Disiplin aja ya. Cek 2 jam PP untuk uji coba di luar itu. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Mas boleh nggak jambu kristal? Jambu kristal tuh 50-50, ada yang aman, ada yang nggak aman. Maka yang harus dicek adalah respon tubuh. Beda, bisa aja satu orang respon tubuhnya naik banyak. Ada lagi yang orang lain yang respon tubuhnya nggak naik kayak gitu ya. Jadi lihatlah dari respon tubuh. Tapi beberapa makanan yang jelas-jelas tinggi gula kayak buah ya, pisang, apalagi eh, apel Fuji, duren, anggur. Ya itu mah udah jelas-jelas nggak usah ditanyain lagi, udahlah dihindari aja dulu. Sembuh dulu lah gitu ya. Semua daging olahan sehat nggak? Tidak sehat ya. Sosis, nugget, kornet, gitu itu sebaiknya dihindari ya. Yang benar tuh ya makanan yang bentuknya bener aja gitu. Ayam ya ayam kayak gitu. Salami juga termasuk yang apa tidak aman. Kebab-kebab biasanya kalau kebab-kebab yang di pinggir jalan itu dagingnya itu daging proses food, bukan daging beneran. Kalau kita ke kebab Turki kayak gitu ya, bukan kebab Turki Baba Raffi ya konteksnya. Baba Raffi sama aja. Kalau kebab yang Turki beneran itu kan daging ditumpuk-tumpuk tuh kayak gitu. Nah itu sih bener nggak apa-apa gitu. Tapi tetap aja kan ada rotinya, ada apa sih tortillanya itu tepung kayak gitu. Tapi daging yang kayak gitu, daging yang kebab-kebab Turki yang beneran, itu ya oke lah gitu. Tapi kalau kebab-kebab yang di pinggir jalan mau relatin, itu termasuk dagingnya, itu tidak daging beneran. Dulu tuh ya saya mikirnya, kok bisa ya dia bikin daging kayak gitu, kok awet gitu. Belakangan saya baru paham ya, iyalah, udah ada tepungnya, udah ada pengawetnya, ya pantesan aja awet aja gitu. Enak-enak aja dimakan. Gitu. Semua karbo sama saja, salah. Kayak gitu. Karbo yang karbo simple itu harus kita hindari yang tadi saya sudah sebut ya. Kayak gitu. Nah, yang benar tuh karbo simple dan karbo kompleks itu yang benar kita konsumsi karbo kompleks. Karbo kompleks itu yang dari biji-bijian, dari apa namanya, dari ubi-ubian, kayak gitu. Itu yang aman, kayak gitu ya. Jadi jagung, ubi ungu, ubi kentang, kayak gitu. Ubi jalar, singkong, kayak gitu. Terus kacang-kacangan itu adalah karbo yang aman. Kayak gitu. Kecuali ini ya, kecuali saya kasih note khusus bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau dihindari. Itu indeks glikemiknya naik banyak, terus biasanya kita masak dengan gula merah plus santan juga kayak gitu. Santannya dimasak lagi. Santan tuh nggak apa-apa, asal nggak dimasak. Begitu dimasak itu jadi masalah.
gitu. Jadi itu tentang karbo. Ya, jadi sekarang kita lanjut olahraga. Banyak orang bilang, ah tenang aja, jalan kaki cukup, jalan kaki cukup, cukup membawa Anda tidak sehat, gitu, tidak sembuh-sembuh diabetes. Jadi yang benar jalan kaki itu tidak cukup, gitu. Kalau tiap hari jalan kaki itu nggak cukup untuk mengatasi diabetes. Kalau konteksnya biasa nggak diabetes ya baik-baik aja gitu. Kalau kalau diabetes ya baik tapi nggak cukup gitu. Beda kan ya? Baik sama tidak cukup tuh hal yang berbeda. Jadi baik baik aja gitu, tapi nggak cukup. Masalahnya di situ. Nah, kardio itu olahraga yang melatih otot jantung, ya. Jadi yang kita bergerak, itu badminton, eh, hampir semua olahraga yang kompetitif itu kardio. Dan kardio yang lain di luar yang olahraga kompetitif itu ya lari, kayak gitu, jogging, sepeda, renang, kayak gitu. Itu semuanya kardio, ya. Nah, olahraga beban berarti dia angkat-angkat beban, mau bebannya barbel, mesin, atau tubuh sendiri itu juga olahraga beban. Jadi push up termasuk olahraga beban. Nah, untuk membangun massa otot agar tangki gula bertambah, itu gunanya tambah. Mohon maaf, materinya harus jadi member saya dulu, jadi tidak ada di sini. Ini materi khusus member kami. Ya, sudah tahu caranya, gimana cara mulainya? Ya, disiapkan senjata perangnya gitu ya. Yang produk yang saya perkenalkan ini ada tadi ada tiga itu. Kita lanjut dulu. Perubahan itu bertahap ya Bapak Ibu. Jangan semuanya langsung dikerjain. Wah hari ini saya puasa Ramadan, saya lepas makan ini, saya langsung olahraga, nanti burn out. Kayak gitu. Jadi bertahap aja 12 pekan, 12 pekan. Pelan-pelan satu-satu. Kayak gitu. Ya, satu-satu, satu-satu. Kayak gitu. Jadi pekan ini apa, besok apa lagi, besok apa lagi. Oke, jadi disiapin alat perangnya apa aja nih kayak gitu. Satu, sepatu olahraga ya. Pastikan Bapak Ibu punya sepatu olahraga. Kalau sepatunya sepatu kulit semua ya repot. Ada alasan kita nggak olahraga ya kan. Terus beli dumbbell kayak gitu minimal buat di rumah kalau yang nggak mau nge-gym. Terus buat makannya beli piring teh nih, piring teh kelihatan kan piring teh kayak gitu. Nah, piring teh itu untuk bagi-bagi makanan, mana yang 50%, mana yang 25% kayak gitu. Kita juga ada Amandia Cereal, terus ada juga beras diabetes Amandia, itu aman buat diabetes kayak gitu. Lalu suplemen herbal dari saya sendiri menyediakan produk herbal probetes gitu ya. Ini untuk bantu recovery pankreas, hancurkan resistensi insulin tubuh dan blok glukosa ketika di pencernaan gitu. Terus monitoring penting untuk punya glukometer ya. Glukometer itu penting banget, nggak boleh nggak punya. Kok ada gitu diabetes sih yang nggak punya glukometer tuh suka suka garuk-garuk kepala saya gitu. Bagusnya memang yang CGM ya, Continuous Glucose Monitor. Paling harganya sekitar 500.000 sampai 900.000, bisa dipakai buat sebulan lah kayak gitu, lumayan gitu. Sama satu lagi smartwatch. Smartwatch ini buat tracking apa aja banyak. Smartwatch itu tracking langkah, tracking jam, tracking tidur, tracking olahraga gitu. Itu banyak banget. Kalau yang mereknya Garmin kayak gini, yang mereknya Garmin itu dia ada ininya, apa namanya? Ada bahkan ada ngecek heart rate, resting heart rate, kayak gitu, HRV, sistem saraf, kayak gitu. Terus body battery, pagi-pagi kita ketahuan kita tuh lemes apa enggak, kualitas tidur kita bagus apa enggak. Karena diabetes sih harus ngecek tidur, harus jaga tidur, maka punya smartwatch yang dipakai saat tidur itu sangat-sangat penting. Saya sih sangat nyaranin, saya nggak jualan jam ya, gitu. Dan mau jam apapun juga boleh, kayak gitu. Cuma Garmin itu cukup ini ya, cukup superior di bidang itu. Jadi nge-track tidur, nge-track saraf, nge-track body battery, nge-track resting heart rate itu penting banget. Gitu. Apalagi ya. Nah, ini produk Probetes tadi sudah, ini herbal yang Probetes tuh ada Amanda Cereal untuk Amanda Cereal itu untuk ini ya, Bapak Ibu semua, untuk apa ya bahasa saya? Untuk ketika di perjalanan daripada makan makan yang aneh-aneh, makan bakso, kayak fried chicken segala macam, mendingan seduh sereal Amandia karena kalau sereal Amandia itu aman, gula darahnya nggak melonjak gitu, tapi kita jadi terhindari makan makanan yang aneh-aneh. Nanti begitu sampai rumah kayak gitu ya, begitu sampai rumah kita bisa makan makanan yang sehat lagi gitu ya. Terus beras diabetes Amandia ini dia indeks glikemiknya rendah sehingga beras putih biasa tapi rasanya kayak beras merah kayak gitu. Indeks glikemiknya kayak beras merah. Padahal rasanya mirip kayak beras putih biasa. Kalau herbal probetes tadi itu yang bisa buat apa? Bisa untuk recovery pankreas gitu. Karena pankreas kita perlu dibantu untuk sembuh gitu. Oke, cukup dulu dari saya. Terima kasih. Dari saya ada pertanyaan banyak banget kayaknya ya.
Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Rahman untuk materinya. Ini saya kolesterol ilmu sih ini. Daging semua ilmunya banyak momen yang bikin saya mikir ternyata gini ya gitu. Apalagi yang Pak Rahman sebutnya itu makanannya enak-enak Pak. Saya sering makan juga. Takutnya saya belum 30 tapi kena kolesterol gitu. Karena kan ini ya Pak ada apa itu Pak namanya statement bahwa diabetes itu silent killer gitu. Dan ternyata emang dari penjelasan Pak Rahman tadi nggak terdetek ya awal-awalnya tiba-tiba aja sudah tinggi dan langsung berobat konsumsi obat kimianya banyak dan sebagainya gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, cuman Pak Rahman di sini tuh banyak yang mention tuh kopi Pak Rahman. Kopi itu sebenarnya kalau untuk diabetes bagaimana gitu. Kopi nggak masalah. Kopi nggak masalah. Cuman ada dua catatannya ya Mhm. buat kopi. Ini sekalian aja Mbak, sambil Mhm. dilihat pertanyaan yang mana yang belum terjawab, nanti saya jawab. Ini soal kopi. Oke, siap. Kopi itu catatannya adalah ada orang yang sudah sensitif kopi, ada yang tidak sensitif sama kopi. Kayak gitu. Nah, kalau yang sensitif sama kopi, maka jangan kopi dulu kalau di bulan Ramadan. Ya, satu. Karena kalau malam Anda tidurnya terganggu, kalau subuh Anda makan atau sahur, itu dia kopi itu sifatnya diuretik, mendorong Anda untuk kencing ya BAK. Nanti kalau BAK kayak gitu kan kita jadi dehidrasi, airnya keluar padahal minum kita juga terbatas dan kita nggak bisa replace itu selama puasa. Itu untuk apa namanya? Untuk konteks orang yang sensitif. Kalau yang tidak sensitif, maksudnya minum kopi, kopi aja terus tidur tidur santai. Itu minumlah malam hari, jangan subuh. Saya nggak nyaranin. Lagi-lagi itu bikin meningkatkan resiko dehidrasi. Kayak gitu. Lalu kopi bisa nggak diminum ketika lagi intermittent fasting? Bisa. Yang penting tidak apa namanya? Yang penting tidak ada rasanya ya, tidak ada gula, tidak ada susunya. Karena susu lagi-lagi susu sudah mengandung gula ya, laktosa itu gula gitu. Makanya susu tuh enak gitu. Nggak mungkin susu tuh nggak enak. Dasarnya susu tuh pasti enak gitu. Nah, jadi kalau kalau lagi puasa basah, lagi Oke. intermittent fasting ya minum teh boleh, minum kopi boleh, minum air putih juga boleh gitu. Untuk metodologi minum kopi ketika Ramadan begitu ya. Pokoknya dari maghrib sampai malam kalau yang nggak sensitif insulin, sorry, nggak sensitif sama kafein, ya minum aja santai kayak gitu. Sampai enakmu. Iya gitu, itu soal kopi. Ada lagi nggak? Ada berapa sih Pak? Ini cuman ini ada yang merespon, mungkin bisa diskusi langsung mungkin ya Pak Rahman ya. Dengan Pak Boleh, Erwin. Cek Pak Erwin. boleh. Halo, Oke, oke. Halo Pak Erwin, silakan Pak yang ingin halo, ditanyakan. selamat siang Pak Rahman. Yang Iya. Pak, Eh, saya mau tanya itu kalau orang itu kan kalau beras putih pasti mindsetnya, wah ini mah nggak boleh diabetes, buat diabetes nggak boleh ya gitu. Nah sementara tadi diperkenalkan beras Amandia itu kan putih juga ya. Nah itu di mana kelebihannya beras Amandia itu? Jadi supaya nanti waktu kita menawarkan ke orang penolakannya nggak ini kan, oh ini mah beras putih. Kayaknya ke arahnya ke diabetes gitu. Nah, ini kelebihannya di mana beras Amandia ini? Barusan tadi juga saya dengar UIG-nya 50. Nah, itu mungkin salah satunya ya. Nah, kelebihan yang lain apa gitu? Supaya nanti customer itu waktu saya menawarkan produk Amandia, eh, kita bisa menjelaskan walaupun putih, oh ini aman buat diabetes. Itu ya, yang ya, pertama, Pak. Pak, yang kedua saya mau tanya, ya. tadi ada minyak kelapa ya, itu cara mengkonsumsinya bagaimana sama minyak jahitan Oke, itu buat aman oke. diabetes. Terima kasih. Kasih. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Saya Pak jelasin dulu Erwin. soal ini harusnya jelasin ya Kak Pam, tapi biar saya yang jelasin. eh jadi yang bedanya di beras Eka Farm itu nggak berani ngomong beras diabetes sama dia, dia ngomongnya beras beras sama dia aja gitu. Saya aja yang tambahin kata kuncinya beras diabetes. Jadi beras Amandia atau beras diabetes Amandia itu bedanya satu di bibit, Pak, bibit. Nah, tapi bibit yang berbeda ini dia menghasilkan indeks glikemik yang rendah. Jadi kalau beras normal itu indeks glikemiknya 70. 70 tuh hitungannya tinggi, Pak. Di atas 60 tuh udah tinggi. Nah,
Beras-beras yang indeks glikemiknya rendah itu adalah beras yang indeks glikemiknya di angka 50. Nah, selain beras aman dia apa gitu? Ada namanya beras basmati. Beras basmati juga sama, itu indeks glikemiknya 50. Jadi kalau bilang, "Ah, kok beras ini masa itu aman buat diabetes lah? Beras basmati juga aman buat diabetes sama, sama. Jadi yang membedakan itu dari sisi bibitnya. Itu let's say bibit unggul kayak gitu. Itu yang membuat si beras Amandia itu dia aman buat diabetes. Itu yang pertama ya. Yang kedua aman juga buat apa? Buat pasien-pasien CKD. CKD itu gagal ginjal kayak gitu. Banyak pasien CKD itu banyak banget kayak gitu. Dan dia udah sulit gitu. Kenapa? Orang CKD itu susahnya dia nggak bisa makan makanan yang mengandung tinggi fosfor, mengandung tinggi kalium, gitu, sama mengandung tinggi protein, kayak gitu. Sehingga kalau karbo, kayak gitu, kalau karbo, dia harus makan nasi putih, dia nggak bisa lagi makan nasi merah, dia nggak bisa lagi ubi-ubian yang terlalu aneh-aneh itu nggak bisa gitu. Makanya kalau udah diabetes itu jaga betul diri Anda. Kalau udah gagal ginjal itu lebih rumit gitu. Gampangnya tadinya kita makan semuanya segini. Diabetes tuh jadi setengahnya. CKD itu lebih sedikit lagi, kecil banget gitu. Makanan yang bisa dimakan gitu. Tadinya protein boleh jadi nggak boleh, beras merah tadinya boleh jadi nggak boleh, kayak gitu. Umbi-umbian yang tadinya boleh jadi nggak boleh. Sayur-sayur yang segala macam boleh jadi nggak boleh. Waduh ribet banget. Kayak gitu. Nah, buat pasien yang udah CKD, itu malah jadi bagus sekali gitu. Beras aman dia itu. Kenapa? Karena dia bisa dapat energi, karbo, kayak gitu, tanpa harus meningkatkan gula darah kayak gitu. Itu nggak bisa diiniin, nggak bisa dilawan udah. Kalau jualannya konteksnya itu ya, itu nggak bisa dilawan mas gitu. Nasi putih lokal rasanya mirip dengan nasi yang biasa, tapi gula darah nggak naik. Itu tinggal didemonstrasikan aja Pak. Caranya gimana? Demonstrasikan, dimasak, habis dimasak, disimpan tuh di di kulkas. Nanti demonstrasiin aja kalau ada waktu 2 jam. Kalau mau ya dibikin videonya aja. Kita bikin gitu, terus makan 25% beras Amandia gitu. Terus makan apa. Terus dibedain ada 2 orang, terus dicek gula darah sebelumnya, nanti setelahnya 2 jam PP gimana. Lalu dilihat yang bedanya, oh ini kalau pakai beras Amandia naiknya sekian, ini pakai beras non Amandia naiknya sekian. Itu cara jualannya. Simpel kan? Itu yang pertama. Yang kedua, minyak ya. Minyak Yang itu kan ada satu minyak itu ada CCO, yang kedua ada VCO. CCO itu, ini gue CCO itu dia minyak coconut cooking. Judulnya aja CCO. CCO itu panjangannya coconut cooking oil. Jadi emang buat dimasak kayak gitu. Memang buat dimasak. Bagusnya memang untuk tumis-tumis aja. Yang kedua, kayak gitu. Yang kedua namanya VCO. Nah, kalau VCO ini dia diminum langsung. Jadi diminum kalau VCO untuk dituang di penggorengan, kalau VCO langsung ditegak gini. Kayak gitu. Nah, itu gunanya apa? Untuk anti-inflamasi, nambahin HDL. Biasanya pasien diabetes tuh HDL-nya rendah. Nah, itu secara tidak langsung akan membantu naikin HDL, terus juga naikin tadi ngurangi inflamasi, terus jadi energi juga buat diabetes. Kenapa? Kan diabetes kan karbonya harus rendah ya. Kayak gitu, nggak boleh banyak-banyak gitu. Saya selalu bilang karbo itu ya maksimal 25%. Itu bagi yang boleh makan karbo. Yang nggak boleh makan karbo ya udah, mohon maaf lahir batin. Nah, VCO itu bisa jadi energi alternatif. Kenapa? Karena minyak itu energi tinggi kayak gitu. Buat yang nggak tahu, energi itu bisa didapatkan dari tadi karbo, bisa dari protein, bisa dari bisa dari lemak. Kalau karbo itu nilainya, let's say ya, kalau kita nilain gitu ya, nilainya tuh 5 gitu. Kalau protein itu nilainya 3. Tapi kalau lemak itu nilainya 10 gitu. 10. Tinggi banget kayak gitu. Jadi dia sangat efisien. Kayak gitu. 1 gram bisa dapat 10 kalori, let's say kayak gitu ya. Cara konversinya lupa saya kayak. Tapi kira-kira begitu. Jadi orang-orang yang minum VCO, diabetes itu jadi sumber energi. Satu, yang kedua jadi antiinflamasi, yang ketiga bantu nambahin HDL dalam profil lipidnya dia gitu. Karena biasanya orang diabetes tinggi TG, trigliserid, tinggi LDL, HDL-nya rendah. Semakin tinggi TG, semakin rendah HDL, semakin tinggi resistensi insulin. Cara saya ngitung gitu. Pokoknya kalau nilai trigliserid dibagi HDL, nilainya di atas 3, pasti resistensi insulin. Nanti lihat aja lingkar perutnya. Di atas 90, pasti resistensi insulin. Udah pasti. Udah kalau udah resistensi insulin,
diabetesnya bisa ditebak gitu angkanya 150, 200, 300. Kira-kira gitu. Oke, lanjut. Oke, siap menjawabnya Terima kasih Pak Pak Rahman. Erwin. Terima kasih. Terima kasih. Mind blowing ya, malah jadi ngomongin bisnis juga. Oke, Pak, sekarang ini ada pertanyaan terkait anak-anak sih, Pak. Kan sekarang juga ada marak ya, Pak, diabetes itu terjadi di anak-anak ya. Nah, ini juga atau mungkin case juga di Ibu Hafia ya. Apakah pola hidup yang dipaparkan itu cocok untuk anak usia 14 tahun? Apakah ada Apa? penambahan atau pengecualian? Pola hidup yang Pak Rahman sampaikan tadi, apakah sama dan cocok untuk anak 14 tahun kayak gitu? Ya, Apakah sama ada aja. penambahan atau pengecualian? Sama aja ya, Pak ya? Sama aja, iya. Sama aja, nggak ada bedanya. Suaranya kecil, kurang jelas. Saya tuh udah pakai headset. Kayaknya udah kencang banget deh. Kalau di saya juga jelas, Pak. Suara Pak Rahman keras di saya juga gitu. Mungkin Iya, di saya kayaknya volume nggak juga. merasa kecil. Ya, Oke, kadang mungkin device dari juga ngaruh Ibu. sih. Dari Ya. Ibu mungkin Tapi bisa kalau dinaikkan dulu volumenya atau enggak nanti bisa di-play lagi. Gimana, Pak? iya, secara gaya hidup ya, gaya hidup itu sebenarnya sama aja. Mau udah tua, Mm-mm. mau masih muda. Kalau masih muda udah gaya hidupnya sehat, makannya bagus tuh enak gitu. Nanti ototnya bagus, gak gampang kena diabetes, mau makan gula juga ototnya banyak kayak gitu. Ya kalau ototnya sedikit kayak gitu terus makan gula ya pasti spike itu gulanya kayak gitu. Nah, kalau spike gulanya spike, yang capek pasti pankreas. Bayangin anak-anak kecil itu pankreasnya udah capek gitu. Kalau Anda apa namanya pankreasnya capeknya di umur 40 tahun, anak-anak kalau sekarang kan makin makin heboh ya makanan sehat ini. Makanan sehat dan segala Iya. makan tidak sehat, makanan tidak sehat itu makin heboh gitu. Nah, itu yang bikin anak-anak itu sangat mudah terpapar gitu ya. Dia nanti suka es krim lah, suka minum makanan, snack dan segala macam. Kind of like that itu yang bikin makanan-makanan itu harus jadi bagian tersendiri ya. Makanya untuk anak-anak saya sih juga termasuk orang yang sangat concern di situ kayak gitu di konteks pendidikan kesehatan ya. Jadi anak-anak tuh udah dari awal tuh udah tahu walaupun saya lagi beliin es krim, mereka tuh udah dikasih tahu ini makanan tidak sehat. Sesekali kita beli nggak apa-apa, tapi kita nggak akan tiap hari beli ini kayak gitu. Jadi mereka sudah tahu. Jadi kalau dia makan, anak-anak suka nanya ini sehat nggak, ini nggak sehat nggak gitu. Jadi mereka tahu mereka mengvalidasi bahwa kita ngomongin makanan sehat dan mereka memang benar-benar dikasih makanan sehat. Itu yang membuat anak-anak saya nggak susah makan sayur, nggak susah makan apa namanya bayam kayak gitu ya. Terus kan biasanya susah itu sayur sop, saya termasuk yang susah makan dulu waktu kecil, walau belakangan ya saya udah bisa makan. Tapi anak saya dari umur balita itu makan sayur tuh biasa aja buat dia kayak gitu ya, karena kita udah edukasi ini makanan sehat, ayo dimakan biar kuat, biar nggak sakit dan segala macam, kira-kira gitu sih. Iya, lebih aware ya berarti ya, Pak ya. Terhadap makanan Iya. sehat ya gitu. Oke, ada lagi satu pertanyaan dari Kak Raka ya. Izin bertanya, Pak, mengapa kaki pada penderita diabetes yang menderita cantengan atau luka kecil bisa langsung infeksi parah bahkan nekrosis pada luka di bagian tubuh lain tidak separah itu? Berapa 9 Kalau menit kalau ya, di Pak? kalau di kaki, kalau di kaki ya, Ya, ya karena kan sarafnya mm, di situ di bawah Mbak gitu. Gimana ya saya oh, ngejelasinnya agak susah gitu. Jadi ya gini aja deh, kalau asam urat itu biasanya sakitnya di mana? Kan pasti di kaki. Pasti di kaki. iya. Karena itu yang paling bawah, paling jauh kayak gitu. Dia numpuk paling banyak kayak gitu. Masuk gula darah kayak gitu. Masuk Bapak Ibu gula darah. Jadi masalah-masalah yang sudah di luar pembuluh darah ya, misalnya kayak luka itu udah di luar pembuluh darah tuh, atau kebas kesemutan kaki kayak gitu. Itu kenapa? Karena tumpukan gula darahnya paling jauh di situ. Itu yang enggak, yang nyangkutnya paling banyak. Makanya yang di kaki itu juga paling banyak kasus kebas kesemutan, cekit-cekit kayak gitu. Terus termasuk luka itu tadi kayak gitu. Karena dia yang sarafnya dan kulitnya itu terluka paling banyak itu ada di kaki. Jadi ketika hyperglikemia, penumpukan paling banyak di kaki. Ketika asam urat naik, penumpukannya jadi di kaki. Termasuk tadi lukanya di kaki. Itulah kenapa kalau orang amputasi, biasanya yang paling pertama diamputasi itu jari kaki, bukan jari tangan. That's logiknya begitu aja. Ini gravitasi, Bu. Sederhana gravitasi. Kalau gravitasinya ke atas juga di sebelah sini nanti yang sakit duluan. Ya, karena gravitasinya di Iya. bawah, dia ketekan, terus dia paling bawah. Jadi kan dia mendapatkan tekanan darah
Ini kita jatuh di atas nih, ditekan kan, ditekan terus darahnya jadi ngalir kan. Ini paling bawah, udah paling bawah terus dia kan dinaik lagi. Nah, karena dia udah yang paling lemah, dia sisanya makin banyak gitu. Itulah kenapa lebih banyak terjadi juga kebas kesemutan di kaki gitu. Nah, kebetulan kami juga baru ngeluarin minyak oil buat kebas kesemutan ya. Nanti bisa bisa. Oke, siap-siap. Terima kasih sudah menjawab ya Kak, dari Kak Raka ya gitu. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, nanti kalau misalnya ada, nanti kan nggak mungkin nih tanya jawabnya terus gitu ya. Nah, ada batasan waktu, nanti bisa join di grup, linknya sudah saya kirim, nanti bisa tanya jawab di situ, itu adalah komunitas dari kami yang terkait diabetes, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau join atau mau share ke keluarga kerabat yang juga diabetes gitu karena mungkin ini sangat insightful ya dengan Pak Arman ya. Jadi silakan diajak dengan share link yang di sini dan kalau sudah gabung di grup stay tune aja karena masih ada webinar lanjutan kayak gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak Rahman. Tadi kan kita Pak Rahman juga menyebutkan terkait lingkar perut Pak. Nah, tadi kan masih dibahas yang untuk dewasa. Apakah kalau anak-anak itu juga ada standarnya gitu Pak? Tadi ada juga dari Bu Hafia pertanyaannya. Oh, eh jadi kalau belum dewasa itu ada lagi standarnya namanya waist to height ratio kayak gitu. Jadi yang lihatnya itu dari waist di sini di perut gitu sama tinggi badannya gitu. Ada itu rasionya gitu. Saya bukannya nggak mau pakai itu, cuma males ngitung. Tapi kalau mau tahu ya itu searching aja di Google gitu, gampang gitu. Mereka cari aja waist to hip ratio for kids kayak gitu. Terus nanti dicek apa namanya lingkar perut. Kenapa saya nggak nginget itu rumusnya berapa gitu? Karena orang Indonesia itu sudah sangat mudah teridentifikasi dengan cara itu gitu. Tuh bayangin gini, Mbak. Bayangkan saya itu dikonsultasiin sama orang tuh ratusan setiap hari. Terus Iya, ibu tolong ya dihitung tinggi sudah badan terima sama apa lingkar perut. Nanti lihat ya rasionya. Kalau rasio, wah tuh ribet banget, Mbak. Nah, saya perlu mensimplifikasi Betul. dan simplifikasinya juga it works dan itu bener gitu. Karena orang yang perutnya di atas 90 cm, laki-laki misalnya, itu sudah pasti visceral fatnya tinggi gitu. Kalau dipakein alat aja, alat body composition gitu ya, cari ada yang punya misalnya body composition, itu kalau dihitung orang yang di atas 90 cm itu udah pasti satu fatnya tinggi, yang kedua pasti visceral fatnya juga tinggi. Itu tuh udah gampang gitu. Jadi saya nggak perlu pakai waist to height ratio itu karena cukup buat orang Indonesia itu pakai itu aja gitu. Tingkat perut aja wes pakai standar sederhana, saya udah bisa identifikasi. Oh resistensi insulin, oh ini kurang otot kayak gitu. Oh ini begini, oh begitu. Caranya begitu Bapak Ibu. Cara sederhana yang paling mudah untuk saya ini ya, untuk saya eh, bantu buat identifikasi. Tadi ada satu pertanyaan yang saya skip. Kelor bagus nggak? Kelor tuh bagus ya, Oh sumber iya. kalsium. Kalau kelor itu bagus, sumber kalsium ya, sumber protein juga, dia termasuk superfood juga kayak gitu. Jadi banyak sekali mikronutrisinya. Kalau mikronutrisi banyak banget, Bapak Ibu susah ngapalinnya. Ina inu. Jadi eh, saya sangat menyarankan untuk punya jadwal pekanan bahkan 1-2 kali sepekan makan sayur kelor itu sehat banget kayak gitu. Nah, tapi kalau produk yang mengandung kelor kayak gitu, ya itu tinggal dicek aja gitu. Kebetulan Amandia Cereal itu mengandung kelor kayak gitu. Nah, dan masalahnya paling di produk-produk mengandung kelor itu cuma masalah rasa aja. Satu, masalah rasa. Yang kedua, apakah produksi produk yang mengandung kelor itu juga tinggi gula kayak gitu. Enak tapi tinggi gula ya nggak itu jadi problem kayak gitu. Eh apa namanya sehat tapi nggak ada kalorinya ya berarti kita nggak dapat apa yang kita cari ya kan. Jadi gitu. Nah Amandia itu diproduksi gitu karena saya termasuk yang nyusun apa namanya nyusun formulanya. Kita bikin gimana caranya ini barang mengandung kelor satu, yang kedua tapi tidak mengandung gula kayak gitu. Kalaupun ada gulanya, yaitu dari ini dari apa namanya dari umbinya gitu. Nah, ya itu termasuk karbohidrat kompleks bahasanya gitu. Itu sehingga membuat produknya jadi lebih aman untuk dikonsumsi oleh diabetes kayak gitu. Dan banyak banget member-member saya yang ribuan itu
konsumsi Amandia itu sangat-sangat terbantu gitu ya, baik dari sisi asam lambungnya maupun dari sisi pengelolaan gula darah. Kira-kira gitu, Mbak. Sangat Masih. insightful, Pak Rahman. Terima kasih. Oke, ternyata ada satu lagi nih Pak Rahman mau dijawab. Terkait diabetes itu bisa sembuh nggak ya Pak? Kalau misal dia udah misalnya gula darahnya tinggi gitu, terus rendah, apakah dia sudah dinyatakan sembuh? Apa dia akan bisa naik lagi gitu Pak? Apakah Bisa, bisa, diabetes itu bisa naik bisa lagi. sembuh? Oh gitu. Berarti tetap harus Jadi lupa makan ya berarti Pak? pokoknya diabetes itu bisa sembuh asal belum komplikasi. Oh belum komplikasi. Oke. Pertama itu, yang kedua kalau sudah sembuh bisa sakit lagi. Ya kan nggak ada orang ceritanya hari ini sembuh, terus besok batuk, hari itu sembuh lagi, terus nggak batuk lagi kan nggak gitu kan? Diabetes juga Ya, sama. Diabetes gitu juga ya sama. Bapak Ibu. Ini nggak kayak cacar air gitu. Cacar air ya sekali doang seumur hidup. Enggak. Anggapnya kayak batuk. Hari ini Oke. batuk, bulan depan batuk juga bisa, gitulah. Betul ya, oke. Jadi sekarang pola hidupnya udah benar, jangan balik lagi berarti ya Pak. Udah puasa gula, besok Iya, gula lagi ya, sama aja. iya Kumat kurang lagi. lebih begitu. Jadi Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin itu ya Pak Rahmat, untuk sesi tanya jawabnya sudah terjawab semua juga. Untuk Bapak Ibu, untuk sharing hari ini kita akan ada rekamannya yang akan kita kirim di H+7 setelah hari ini ya. Jadi hari pekan pekan depan dari kita. Dan untuk link di yang saya kasih di kolom chat itu adalah komunitas dari keluarga bebas diabetes yang mungkin kalau Bapak Ibu kan tadi di share-nya banyak sekali ya dari Pak Rahmat kok ini jangan, Pak itu jangan, boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Mungkin jadi bingung nih, eh, yang boleh yang mana ya jadinya. Terus nanti ada pertanyaan lagi nih biasanya kalau di Pak Rahmat kemarin ternyata ada yang menanyakan hal simpel, makan buah ini boleh nggak ya, makan buah itu boleh nggak ya gitu. Nah nanti untuk detailnya, untuk ada pendampingan itu juga ada di link yang saya kirim ini di diabetes webinar gitu. Selanjutnya juga akan ada webinar-webinar selanjutnya yang akan kita minggu depan itu juga akan ada terkait perdiabetes lagi. Nanti akan saya perjelas di share di sesi pengumuman ya. Gitu. Mungkin itu dari sesi Pak Rahman. Mungkin ada closing statement Bapak. Nanti sebelumnya akan ada ini foto bersama ya. Mungkin ada Eh, closing statement dari Pak Rahman. ya, closing statement saya nggak bilang-bilang. Jadi kira-kira Bapak Ibu semua, sekali lagi saya mau terima kasih buat kehadirannya dan partisipasinya. Semoga banyak memberikan manfaat dan inspirasi buat Bapak Ibu semua. Tapi pada akhirnya diabetes itu bukan akhir satu. Yang kedua, diabetes itu bukan apa nih sesuatu yang perlu di very stressing about gitu. Ya nggak perlu pusing, nggak perlu stres banget karena biasanya orang tahu diabetes itu efeknya dua ya. Satu satu stres, yang kedua bingung. Kayak gitu. Ya saya memang fokus di diabetes untuk membantu Bapak Ibu yang stres dan bingung itu gitu. Kenapa? Karena ya bagaimanapun tadi balik lagi isunya tuh knowledge ya. Jadi jangan bingung, jangan stres gitu. Diabetes bisa sembuh, diabetes bisa remisi kalau mau berubah. Ya, diabetes bisa remisi kalau mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya komplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman. Nanti izin untuk sesi ini ya Pak, foto bersama setelah ini. Eh, Oke, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman mungkin dari admin boleh dibantu saya untuk share info webinar selanjutnya. Oke, untuk yang pertama nanti saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang belum bergabung di grup atau belum bergabung di komunitas diabetes, silakan untuk bergabung di link yang sudah saya kirimkan kembali. Dan untuk rekaman kelas akan segera kami kirimkan H+7 hari ini, kayak gitu ya. Terus selanjutnya, nah untuk rangkaian diabetes ini, webinar gratis ini, Bapak Ibu itu ada 3 sebenarnya, dan semua gratis. Bapak Ibu boleh sekali untuk bergabung dan mengikutinya. Boleh juga di-share ke kerabat, ke teman, ke saudara yang sama-sama pejuang diabetes, ataupun orang yang aware dengan diabetes, kayak gitu ya. Kan tadi ya dari Pak Rahmat juga disampaikan bahwa menakutnya itu diabetes, sampai menakutnya itu dia silent killer ya gitu. Diam-diam tiba-tiba sudah parah kayak gitu.
Nah, ada 3 webinar. Yang pertama tadi dengan Pak Rahman ya, dan yang kedua nanti Nah, Pak Suherman. bersama yang kedua nanti bersama Ibu Paramita Sari, kita akan membahas mitos dan fakta diabetes saat Ramadan. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret. Terus selanjutnya ada cara anak kita agar tidak terkena diabetes ini. Ini mungkin dari Ibu yang tadi bertanya terkait anak ya, karena kan sekarang marak sekali diabetes uh, di usia dini gitu. Mungkin bisa kita cari ilmunya sejak sekarang gitu untuk mengantisipasi seperti itu. Nah, untuk info-info webinar gratisnya terkait diabetesnya, silakan bergabung di grup yang saya kirim dengan itu. Nah, grupnya itu adalah uh, grup komunitas Bapak Ibu semua tentang keluarga bebas diabetes. Nah, komunitas ini belajar gratis ya, khusus ini dari Amandia yang menyediakan, dari Amandia, khusus untuk menemani para pejuang diabetes dan keluarganya. Ya, di sini kita belajar bareng Bapak Ibu gimana caranya bisa mencapai remisi, sudah dari normal tanpa obat ya, namun tetap bisa makan enak tanpa cemas, seperti itu. Kalau apa sih yang kita dapatkan dari bergabung di grup ini? Salah satunya webinar rutin, ya belajar langsung dari pakarnya tadi. Seperti yang tertera di layar ini, yang kita narasumbernya gitu ya, dengan para menteri sangat insightful sekali ya hari ini gitu. Yang kedua ada grup pendampingan, sharing dan saling support bersama keluarga diabetes. Dan yang terakhir sesi konsultasi, tanya jawab seputar pola makan, menu dan pola makan aman. Jadi misalnya Bapak Ibu yang ada di sini masih ingin bertanya lagi, tapi kan terbatas waktu ya di webinar, nanti bisa bertanya di grup yang disediakan seperti itu. Dan untuk member sendiri itu sudah ada 150 orang Bapak Ibu, jadi silakan bergabung dan boleh juga di-share karena ini gratis. Jadi jangan lewatkanlah kesempatan ini seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu terkait dengan keluarga bebas diabetes dari Amandia. Dan jangan lupa untuk link Zoom untuk webinar selanjutnya juga akan bisa di grup ini. Jadi yang sudah bergabung di grup, stay tune, tunggu di grup, silakan bertanya-tanya apapun itu terkait diabetes. Dan boleh juga di-share linknya untuk mengajak teman-teman yang lain seperti itu ya. Mungkin itu ya pengumuman dari kami. Selanjutnya kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup ya. Alhamdulillah tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Pak Rahman, Bapak Dewan Tara Arif Rahman ya, yang kita tadi panggil Pak Rahman. Sangat-sangat insightful dan membuka kawasan kita. Ternyata diabetes itu tidak semenyerang itu dan kita bisa mengantisipasi diabetes gitu. Yang kedua dari tim penyelenggara dari Amandia dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu pagi hingga siang hari ini. Gitu. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Rahman menjadi amal syariah dan ilmu yang kita terima juga bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk keluarga. Seperti itu. Saya ulangi lagi ya, jika memang webinar ini itu sangat bermanfaat, silahkan di-share ke keluarga kerabat link yang sudah saya share tadi dan tetap stay di grup dan pantau untuk event edukasi gratis. Itu sebelum kita akhiri kita ada foto bersama ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang bisa on cam, kita on cam dulu. Gitu. Admin bisa dibantu ya nanti di slide pertama. Ini ada 2 slide ya Bapak Ibu ya. Yang belum bisa on cam, mungkin boleh on cam dulu. Saya tunggu 10 detik. Saya tunggu 10 detik ya Bapak Ibu ya. Oke, di slide pertama ada Pak Rama dan saya dan teman-teman yang lain. Saya hitung ya, Mbak Admin ya, nanti dibantu. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya. Saya pribadi merasa hari ini bukan sekedar webinar ya, tapi pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah bentuk syukur dan banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Pak Rahman gitu.
Bagi Bapak Ibu semua yang sedang berjuang dengan diabetes, semoga tidak merasa sendiri ya, karena tadi ada keluarga bebas diabetes, kita bantu. Selalu ada ilmu, ada strategi, dan ada komunitas yang bisa saling menguatkan. Semoga Ramadan nanti bukan kekhawatiran ya, tapi bulan penuh ketenangan untuk kita semua. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rahman atas ilmunya. Sekali lagi, saya Devi, moderator, dan teman-teman penyelenggara, mohon maaf bila banyak salah kata, perbuatan, dan dalam konsultasi Bapak Ibu semua pada pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipersilakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. resume-nya. Makasih Pak Rahman.